Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan iman dan Islam serta kesehatan dalam suasana yang pandemi seperti ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya serta kita umatnya hingga akhir zaman. Baik mbak-mbak yang solehat, ini adalah sesi kita yang terakhir ya, jadi mohon dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita bisa interaktif dalam sesi yang kali ini. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Meti Asuti yang sudah hadir bersama kita di sini. Nanti mekanismenya adalah beliau akan menjelaskan secara global ya dari semua materi yang sudah kita bahas, dari materi 1 tentang akad jual beli online dan offline, kemudian akad riba, akad ijarah, dan fikih hutang dan gadai. Tanpa lambat-lambatkan waktu, saya serahkan kepada Ustazah Media untuk segera memulai sesinya. Tafadholi. Ya, terima kasih Mbak Rizka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillahirabbil alamin. Akhwati fillah rahimakumullah, bahagia sekali saya bisa bertegur sapa dan bertatap muka. Kerasa lebih cinta kalau udah ngelihat wajahnya ya. Kadang kalau cuma ngeliat nama, sampai saya itu setiap kali buka grup muamalah muslimah ya, misalnya yang peserta ada berapa gitu, saya bacain namanya, terus saya salawatin. Saya kirimkan salawat kepada teman-teman yang ikut bergabung belajar bareng. Kenapa? Karena ini satu legacy ya, satu peninggalan yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu hitung ini sebagai amal solih buat kita semua gitu. Bahwa kita senantiasa tidak pernah melepaskan predikat kita sebagai pencari ilmu, itu yang harus berulang-ulang saya pengen banget tekenin ke kita semua gitu. Kenapa? Karena saking mulianya ya di sisi Allah kedudukan orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang menuntut ilmu, karena berarti kita sebenarnya sedang berada di taman-taman surga dan sedang menempuh jalan ke surga begitu. Jadi tujuan dari pertemuan Zoom ini sebenarnya lebih ke review ya. Jadi kita mau mereview 4 materi yang sudah kita bahas. Jadi nggak ada materi baru, tapi kalau ada pertanyaan baru seputar materi yang tidak dijelaskan, yang saya pahami, insya Allah saya akan jawab. Kalau tidak ada, ya berarti kita akan mengulang materinya. Jadi biar lebih teringat lagi gitu ya. Karena yang namanya belajar itu harus ada proses talaqi. Talaqi itu proses penyampaian dari guru kepada murid dalam sebuah pertemuan begitu ya. Kalau pertemuannya di ruang WA group itu kan kita nggak ketemu wajah nih. Padahal yang namanya mendidik itu bukan cuma mentransfer ilmu, tapi sampai mencontohkan, sampai murid itu bisa melihat akhlak gurunya, sampai bisa mengetahui lagam bicaranya, ekspresinya, begitu sebenarnya. Jadi dalam Islam itu yang namanya belajar itu begitu gitu. Cuma memang di era serba modern saat ini, apalagi di tengah situasi pandemik, akhirnya kita harus menemukan cara baru gitu. Dan menurut saya cara yang paling representatif ya melalui Zoom ini. Walaupun seharusnya yang namanya mendidik itu bukan cuma mentransfer ilmu, tapi sampai kita mencontohkan amalannya, mencontohkan adab dan akhlaknya. Maka menjadi seorang guru itu Masya Allah gitu ya, penuh dengan perjuangan dan harus senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang amanah ya, ilmu itu amanah. Jadi kalau ilmu itu amanah, maka orang yang menjalankannya adalah harus orang yang mampu dan dia yakin dia bisa memenuhi amanah tadi.
Jangan sampai teman-teman yang sudah berkorban tenaga, berkorban biaya merasa saya tidak amanah karena ini ilmunya apa cuma begini aja, nggak ada pembahasan yang mendalam misalnya dan sebagainya begitu ya. Jadi itu saya mau mengulang materi, tetapi kalau teman-teman sudah punya pertanyaan, ya sudah punya pertanyaan terlebih dahulu tentang materi-materi yang kita bahas, atau ada pertanyaan di luar itu yang kerasa, wah kalau Ustazah jelasin lagi nanti waktunya kemakan banyak. Maka sesi ini saya benar-benar akan ngasih kesempatan kepada pertanyaan sebanyak-banyaknya yang mau teman-teman tanyain. Kalau pertanyaannya belum ada, saya ulang materinya, jadi mungkin akan tertrigger gitu ya. Oh iya ya saya lupa kemarin Ustazah jelasin ini saya nggak paham, misalnya begitu. Tetapi kalau sudah punya pertanyaan yang sudah dirangkum gitu, itu boleh nanya langsung, bisa open mic atau bisa di chat nanti biar Mbak Rizka yang pilihin dan bacain. Ini gimana nih teman-teman, mau langsung ada yang bertanya atau mau saya ulang materi dari mulai jual beli, riba, ijaroh dan utang? Ya silakan. Mbak ada yang mau langsung bertanya atau Ustazah Meti akan mengulang materi terlebih dahulu? Kalau belum ada berarti saya ulang dulu aja ya, biar mungkin cara menjelaskannya juga mungkin akan kerasa berbeda kalau dijelasin secara langsung gitu ya. Oke, saya ulang materi, kita mulai dari jual beli ya. Jadi ini kemarin materi pertama kita ada 26 slide. Ini sebenarnya kalau di kelas muamalah dasar versi panjangnya ya, kelas muamalah dasar versi panjang itu materi ini harusnya didahului dengan materi akad. Apa yang disebut dengan akad. Jadi akad aja satu sesi sendiri kalau di materi fullnya ya Mbak Rizka, kalau Mbak Rizka ingat. Jadi kita ada punya 8 materi. Materi pertama itu masalah akad, belum ada bahasan akadnya apa. Tapi akad itu apa? Jadi kalau teman-teman ini kita udah merge ya, kita udah compact ya, kita udah bikin sepadat mungkin sehingga dalam satu materi itu sudah ada basic akadnya sama sudah ada salah satu jenis gitu ya materi akad itu, yaitu tentang jual beli. Nah ini kita kemarin bahas ini secara bahasa dan istilah pertukaran, intinya tabadul ya. Jadi yang namanya jual beli itu mubadalah harta dengan harta. Bisa hartanya itu komoditas seperti barang atau hartanya bisa berupa uang gitu. Itu harta dengan harta. Kalau barang dengan barang jadi barter. Kalau barang dengan uang itu yang disebut dengan jual beli secara mutlak begitu. Nah rukunnya ada 3. Bisa dikatakan di sini pada setiap akad itu minimal rukun itu ada 3. Pilar-pilar yang membangun si jual beli tadi. Kalau salah satunya nggak ada, maka dia nggak bisa disebut sebagai aktivitas jual beli. Pertama harus ada al-aqidani, 2 pihak yang berakad. Ini kalau teman-teman jeli ya, nanti kita akan mengkritisi gimana kalau orang jualan yang nggak ada penjualnya, seperti misalnya kayak warung kejujuran gitu ya. Itu kan ada penjualnya nggak ada kan? Itu kan warung kejujuran tuh kita self service, suruh ngambil sendiri, bayar sendiri. Atau misalnya yang kedua bukan warung kejujuran, kayak misalnya kalau di bandara itu kan ada mesin otomatis kita beli barang tuh, ya kan? Itu kan ada penjualnya nggak? Nggak ada kan? Kalau secara kasat mata, secara sekilas kita katakan itu nggak memenuhi rukun jual beli karena nggak ada al-aqidani, hanya ada pembeli dan barang yang dibeli. Sigotnya kan kelihatan dari angka-angka si barang itu, misalnya saya sebutin merek ya, misalnya Fanta berapa gitu, air mineral berapa, misalnya itu sigotnya. Tetapi kan tidak ada penjualnya. Nah, maka nanti kita harus lihat kalau misalnya warung yang di situ seperti warung kejujuran dan sebagainya, di mana kita hanya tinggal mengambil barang dan menjualnya dan membelinya, menaruh uangnya di situ, dalam pandangan saya itu nggak sah. Kenapa? Karena benar-benar tidak ada si penjual gitu. Nah, kalau misalnya kayak di bandara yang sifatnya itu ada mesin otomatisnya gitu ya, para ulama menggali pendapat itu, saya mengambil pendapat beberapa ulama yang sudah membahas fakta itu, ternyata dengan adanya mesin yang kalau kita masukin uang barangnya itu keluar, itu adalah mekanisme ya yang diciptakan oleh si penjual bahwa si barang ini bisa si mesin ini mewakili si penjual untuk melakukan aktivitas jual beli. Jadi dengan menempatkan barangnya di situ, dengan menciptakan mekanisme kalau uangnya udah kita masukin, kita pencet tombol maka barangnya keluar, itu ada proses jual belinya. Jadi dia dibikin otomatisasi, jadi ada artificial intelligence ya secara sederhana di situ yang dimasukin, iya kan? Karena kan sebenarnya udah sistem yang buat, tapi kan sistem itu diinput oleh manusia. Nah, sistem itu diinput oleh manusia sehingga kalau yang bentuknya seperti mesin begitu yang sudah disistemkan, sebagian ulama mengatakan itu sah dan saya mengambil akad yang sah.
Kenapa sah? Karena memang masuk akal. Ketika dia menempatkan di situ, berarti dia memang sudah mau menjual di situ gitu ya. Dan dia menciptakan mekanisme tertentu gitu. Udah ada urut-urutannya. Kalau kita nggak masukin uang, kira-kira barangnya turun sendiri kan? Enggak. Beda sama kayak warung kejujuran. Warung kejujuran itu kita ngambil nggak bayar bisa nggak? Bisa. Kalau pada mesin otomatis kalau kita nggak bayar bisa ngambil barang nggak bisa, ya kan? Dia udah ciptain mekanisme kita masukin uang, dia bahkan bilang nggak ada kembalian kan gitu ya. Jadi uangnya harus uang pas dengan uang-uang tertentu, uang lecek aja kadang dia balikin lagi kan gitu. Anak saya kalau udah ke bandara nganter siapa gitu, itu paling senang tuh nyoba-nyoba gitu. Aduh sampai jadi uangnya harus yang licin nih dan sebagainya karena dia kayak exciting banget gitu ngeliat kok ada mesin bisa ngeluarin barang gitu hanya dengan gitu, bukan kakak yang lain. Itu anak saya komentar tuh yang nomor 1, masuk kayak gitu Mi katanya. Nah seperti itu. Jadi harus ada dua pihak. Maka nggak boleh misalnya kita ngambil barang, penjualnya nggak ada. Nanti gampang bilang belakangan nggak boleh karena memang akad itu harus ada dua pihak. Ada yang menyerahkan, ada yang menerima gitu. Jadi kalau tidak ada yang menyerahkan, orang menerima gitu aja naruh uang di situ tuh tidak terjadi akad jual beli. Nah itu jadi itu makanya kesannya sederhana kan rukun itu. Tetapi kalau satu pilar tidak ada, aktivitas jual belinya menjadi tidak sah gitu. Yang kedua ada ijab kabul, ada sigotnya, ada kata-katanya, ada kesepakatannya apa. Nah, berarti kalau misalnya sigot itu bisa berbentuk kata-kata verbal seperti saya ngomong gini atau literal tulisan itu juga bisa. Bahkan isyarat kalau misalnya orang gagu, orang tuli, bisu, bukan berarti ketika dia tidak bisa bicara, dia tidak bisa melakukan akad jual beli. Dia bisa menggunakan bahasa isyarat asal kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi itu paham gitu ya, paham dengan bahasa isyarat yang dia gunakan. Atau kalau dulu teman-teman pernah ikut pramuka ada sandi morse yang pakai bendera gitu ya ke kiri ke kanan atau pakai peluit. Kalau itu memang menjadi bahasa general yang dipahami oleh pembeli dan penjual itu nggak apa-apa, itu sah. Itu yang disebut dengan sigot. Ada ijab kabul. Ijabnya apa? Tawarannya apa ya barangnya dengan harganya itu. Nah, itu ijab. Kabulnya apa? Kabulnya kita terima barangnya dan kita bayar harganya. Itu tanda kita menerima. Kapan dikatakan sebuah akad itu sah ya? Ketika ada serah terima itu, gitu ya. Makanya nanti kan kalau untuk barang-barang ribawi dia harus ada serah terima di majelis akad. Nah, kalau untuk barang-barang non ribawi nanti ada beberapa breakdown persyaratan ya. Ada yang harus di majelis akad, ada yang boleh nggak di majelis akad. Karena syarat sahnya akad adalah bukan serah terima barang, tetapi sigotnya sudah sah. Saya terima, saya jual, udah gitu. Nah, gitu ya. Jadi nanti ada barang yang harus ada serah terima di majelis akad, ada barang yang penting ijab kabulnya sudah terucap, barang dikirim belakangan nggak apa-apa, asal dengan kesepakatan. Nah, yang berikutnya ada objek akadnya. Apa objek akadnya? Dalam hal ini adalah barang dagangan dan harganya. Jadi sudah jelas ada objek akadnya. Pada Al-Aqidani si syaratnya dia harus berakal, mumayyiz dan mukhtar. Maka seringkali kalau ngisi di berbagai forum mereka pada menyesal karena sering menyuruh anak-anak yang di bawah usia 7 tahun untuk ke pasar atau untuk ke warung ya gara-gara dia kayak udah hafal gitu ya, udah paham. Padahal nggak boleh kalau dia belum tamyiz ya, dia belum bisa memahami hakikat dari aktivitas yang dia lakukan, maka dia nggak boleh melakukan aktivitas jual beli. Yang kedua, ma'akud alaihi, dia suci, dapat dimanfaatkan gitu, merupakan pemilik orang yang menjual gitu ya, dapat diserah terimakan gitu. Terus maklum diketahui barangnya seperti apa, dan makbud. Makbud itu adalah barang yang memang dalam keadaan dalam penguasaan si penjual, bukan yang barangnya masih di mana, masih dicari dulu, itu nggak boleh kalau. Jadi benar-benar barangnya makbud dalam penguasaan si penjual, baik dipegang atau ditaruh di rumahnya, ditaruh di gudangnya. Intinya si penjual ketika berakad bisa mendatangkan barang itu untuk diberikan kepada si pembeli. Nah, masalah sigot, kalau sigotnya maka syaratnya adalah muafik, ada kesamaan antara apa yang diucapkan oleh si pembeli dengan yang diucapkan oleh si penjual, ada keselarasan. Jadi jangan sampai si pembeli pengen nyari apa, si penjual ngasihnya apa, kan sering gitu ya, misalnya lah saya bilangnya tuh jilbab warna merah ya, yang datang kok warna hitam, itu tidak muafik gitu ya, tidak muafik. Jadi itu harus ada kesamaan, keselarasan antara apa yang diucapkan si penjual dengan si pembeli. Kalau kata penjual 2 juta ya kita harus pahamnya 2 juta. Jangan kamu kemarin bilangnya 1,8 loh, itu tidak muafik gitu ya. Maka kalau tidak muafik jual belinya itu fasid, dia harus diperbaiki. Salah satunya dengan memperbaiki si syaratnya tadi. Itu disampaikan enggak kok 2 juta. Jadi kalau ada sengketa, dispute kayak gitu itu segera diselesaikan.
Terus tidak fasil, tidak ada pemisah dari majlis akad. Jadi jangan kita udah tawar-menawar, saya Bang ya, ini udah telepon masuk nih, telepon berdering. Kita ngobrol gitu. Terus kita baru bilang lagi, tadi berapa ya Bang? Nah, jadi kalau ada pemisah ketika kita lagi rembuk harga, tiba-tiba ditelepon, tiba-tiba aduh Bang sebentar ya pengen pipis ke belakang misalnya ya, ke jeda, maka itu akad harus diulang. Jadi nggak boleh akad itu ada pemisah antara ijab dengan qabul. Jadi kalau kita udah ngobrol-ngobrol ternyata ada jeda ngapain gitu ya, maka akad harus diulang dari mulai ijabnya gitu. Nah, jadi jenis barang dagangan ya, untuk barang dagangan yang ditakar, ditimbang dan dihitung, maka tidak sah jual beli sebelum barangnya makbud atau dipegang oleh si penjual. Ini kalau proses jual belinya bukan pakai akad salam, ya kan? Barang yang ditakar, ditimbang, diukur, itu kan bisa menggunakan dua mekanisme. Pertama bisa menggunakan mekanisme akad salam yang kita mesen barangnya dulu karena belum ada, atau kalau memang barangnya ready stock ya dia harus benar-benar dipegang si penjual. Jangan aku udah pesenin sih barang itu, tetapi masih di supplier A, belum nyampe rumahku. Padahal akadnya bukan salam, itu nggak boleh. Kita hanya boleh menjual barang yang ditakar, ditimbang dan dihitung itu kalau sudah kita pegang. Maka ini nanti menjadi masalah bagi para reseller ya, bagi para reseller yang dia itu menjualkan barang udah kulaan, tapi barangnya belum nyampe, tapi dia udah nawarin kepada orang gitu ya. Nah, ini kalau khusus untuk barang-barang yang ditakar, ditimbang, dan dihitung, kalau kita udah kulaan, tunggu sampai nyampe di rumah kita, sampai makbud, sampai dipegang, sampai dalam kontrol kita, baru kita bisa bertransaksi dengan orang lain dalam akad jual beli. Nah, kecuali kalau mau sufah dalam tanggungan, mau sufah azimah dalam tanggungan si penjual, maka pakai akad salam. Misalnya pesan apa? Kita penjual buah atau penjual padi misalnya, belum waktunya gitu, tapi kita udah tawarin nggak apa-apa asal kita berjanji kepada orang yang membeli itu, kita akan datangkan pada hari apa, jam berapa, misalnya sejumlah berapa gitu, dengan ketentuan akan salam ya gitu. Nah, untuk barang yang tidak ditimbang, nggak ditaker dan nggak dihitung, itu syarat sahnya itu bukan serah terima barang, tetapi syarat sahnya itu ketika orang itu berijab dan disetujui dengan qabul, itu sudah sah. Kayak kita beli mobil ya, udah bayar. Itu kan mobilnya nggak langsung kita bawa pulang kan? Biasanya kan nanti perlu di apa gitu ya. Nanti baru beberapa hari sama dealernya dikirim ke rumah. Kita beli kulkas misalnya udah bayar. Itu kan belum tentu bisa kita bawa sekarang. Oh, ini Bu, daftar antarannya udah penuh, Ibu diantarnya besok ya kan gitu ya. Nah, itu boleh, nggak apa-apa karena kulkas itu bukan barang yang ada takaran tertentunya gitu. Seperti juga misalnya kita beli alat elektronik dan sebagainya, itu boleh kita udah sah jual beli, lalu barangnya diantar belakangan begitu ya. Nah, dari sisi sigot juga begitu, tadi ya harus ada kesamaan antara ijab dengan kabul, dan sigotnya ini harus mencerminkan kerelaan dua belah pihak. Jadi jangan ada syarat-syarat yang pembeli ngerasa berat banget gitu. Misalnya gini, menyentuh berarti membeli. Kalau memecahkan berarti membeli, masih masuk akal karena berarti dia telah merusak barang yang dipajang, otomatis kan mengganti rugi. Sebenarnya istilahnya bukan membeli sih kalau itu. Tapi kalau sampai misalnya menghirup berarti membeli. Ada apa sih kalau di tempat-tempat tertentu suka ada konsekuensi. Misalnya misalnya ada barang ya diplastikin gitu, terus kita mau beli itu sama pedagangnya, nggak boleh dibuka ya Bu, cuma boleh dilihat begitu saja. Itu nggak boleh kok dalam Islam. Karena kita jadi nggak tahu kualitas barang di bagian dalam seperti apa. Jadi kita harus bisa meneliti si kualitas barang tadi itu sampai benar-benar kita merasa puas lalu kita membayarnya. Jangan yang udah boleh itu dari jauh aja ya, itu soalnya nggak boleh disentuh ya, nggak boleh kayak gitu. Kita harus pastikan gitu. Kalau memang kualitas itu dipastikan dengan menyentuh, ya kita harus nyentuh gitu biar kita tahu. Bukan yang malah diplastikin. Saya pernah tuh beli apa ya dulu diplastikin gitu, ternyata nyampe rumah cuma isinya sedikit gitu atau isinya kecil-kecil dan sebagainya, karena memang harusnya nggak boleh gitu kan. Ada ya beberapa barang tuh yang sealed gitu loh, yang dia terbungkus dan dia nggak bisa kita buka ketika mau beli gitu. Jadi kita harus terima bungkusan itu, nggak ngerti juga dalamnya ada defeknya apa enggak gitu, seperti itu. Nah, barang ini udah ya. Nah, berdasarkan barang dagangannya, jenis-jenis jual beli, ada jenis-jenis pertama jual beli mutlak, yaitu pertukaran antara barang dengan uang, jual beli salam, dan jual beli istisna, yaitu pemesanan ya. Kalau salam itu barangnya memang belum ada, tetapi
barang-barangnya harus dengan karakter yang ditimbang, ditakar dan diukur ya. Dan itu harganya harus diberikan di awal. Jadi kalau teman-teman jualan dropshipper ya, dropshipper di mana orang memesan dulu dropshipper barang-barang yang ditakar, ditimbang dan dihitung gitu, maka pastikan dibayar di muka, bukan nanti barang datang baru dibayar. Kalau barang datang baru dibayar nggak bisa menggunakan akad salam. Kecuali kalau istisna ya, yang barangnya harus dibuat terlebih dahulu, itu boleh saja dibayar belakangan. Nah, ada penjual beli sorof, yaitu jual beli mata uang. Ini bahkan satu materi tersendiri ya tentang jual beli mata uang. Dan jual beli barter, mukoyadah. Jadi barang dibeli ditukar dengan barang. Tapi kan itu harus ada koinsiden, ada kesamaan kepentingan antara penjual dengan pembeli. Penjual punya HP, dia butuh kulkas, si pembeli punya kulkas tapi butuh HP, baru mereka bisa barter. Nah, koinsiden kayak gini kan susah nyarinya ya, makanya kenapa barter tidak langgeng gitu pola jual beli yang seperti itu, karena orang akan lebih praktis bawa uang, dia tidak harus memiliki barang yang mau ditukar dengan barang yang akan dia beli gitu. Itu kalau saat ini seperti itu. Nah, jual beli amanah, jual beli dengan harga yang sama, lebih atau kurang dari modal. Terus ada beberapa jenis jual beli yang teman-teman sudah punya PowerPoint-nya juga, bisa dilihat. Nah, jual beli penyerahan harga di depan, ada jual beli bai'us saman, pembayaran di depan, ada jual beli muajal, pembayarannya bertempo. Ini yang kita kenal dengan jual beli kredit ya. Ada jual beli dengan penyerahan barang kemudian. Nah, ini juga sama. Mekanisme salam dan istitna. Yang tidak boleh adalah jual beli barang dan uang semua belakangan. Nah, ini yang fakta COD itu ya. Fakta COD, barang diantar, uang udah ditransfer duluan sebelum barang diantar gitu. Padahal kalau COD ya akadnya berlangsung saat udah COD itu, bukan pada saat pesan. Kalau pada saat pesan nggak bisa kalau kalau bayarnya itu pada saat pesan tadi gimana, kalau udah nyampe ya bayarnya itu harus kalau udah nyampe, kan ada serah terima barang dan jasa. Kalau baru pesan udah bayar berarti nanti uangnya belakangan, barangnya kalau udah bayar duluan itu kan berarti barang belakangan, uang duluan ya. Itu nggak ada masalah ya, kalau kalau bukan barang yang ditakar, ditimbang dan dihitung. Kalau COD kan titik kritisnya karena kita nggak mau bayar sebelum ngecek barang ya kan, maka akad itu terjadi saat barang dicek itu gitu, saat ada serah terima di majelis akad gitu. Ini jual beli salam, jual beli pesanan. Nah, ini jual beli istisna, jual beli yang pesanannya perlu dibuat terlebih dahulu. Nah, syarat-syarat istisna ini teman-teman pasti udah tahu ya. Nah, itu kita kemarin saya tambahin bahasan e-commerce. Kalau di tema asli jual beli kita nggak bahas jual beli di online ya, tapi kalau di sini saya bahas jual beli online. Jadi fakta jual beli online itu kalau sifatnya pesanan jadi salam. Tapi kalau bukan pesanan yang dibayar duluan, barang belakangan tapi bukan dipesan, barangnya udah ready. Yang dipesan, yang dimaksud dipesan itu kan barangnya belum ready di tangan penjual ya. Tapi barangnya sudah ready, sudah kita bayar, tinggal diantar, itu tidak terkategori jual beli salam walaupun secara online. Ini ya jual beli salam itu jual beli jarak jauh yang dipesan terlebih dahulu ya. Nah, di dalam Islam juga sangat menghargai hak khiyar, hak untuk memilih melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Nah, itu penting sekali karena jangan sampai orang tuh kepaksa ya, nggak ridho ketika mereka akan membeli. Jadi dan mereka nggak boleh mundur kalau udah membayar. Kan ada banyak sekarang orang yang bayar DP untuk membeli sesuatu, tapi kalau nggak jadi DP-nya angus, ya kan? Padahal kalau misalnya nggak jadi dibatalkan, ya DP-nya dikembalikan. Namanya kan akad dibatalkan gitu, nggak jadi beli kan dia gitu. Nah, ini deposit imani yang marak banget juga pertanyaannya, yang kalau kita masukin uang ke Grab berarti ke OVO-nya, ke GoPay misalnya, itu gimana hukumnya? Dari sisi naruh uangnya nggak ada masalah karena kita berarti naruh uang di finansial teknologi ya, sekarang sudah berkembang sekali. Tapi kita harus ingat bahwa yang kita taruh di situ jadi berakad qard, bukan wadiah atau ijarah mausufah fi azimah. Bukan yang seperti itu gitu ya. Ini kemarin sudah pernah kita bahas. Nah, kartu kredit. Nah, kalau kartu kredit itu sebenarnya mekanisme yang dipakai adalah mekanisme hawalah, di mana kita memerintahkan kepada bank yang memiliki utang kepada kita untuk membayarkan
uang kita itu kepada pihak lain yang kita berutang pada dia. Nah, si bank ini nggak boleh nolak karena memang uang kita. Terserah mau kita pakai buat diri kita sendiri atau mau kita pakai buat bayar utang kepada orang lain. Ini materi pertama, sampai sini ada diskusi? Silakan Mbak Rizka. Ya, baik, silakan Mbak-mbak semua untuk materi akad jual beli online maupun offline. Ini udah ada pertanyaan yang masuk di kolom chat ya Ustazah. Ya boleh langsung dibacain. Ya. Jadi dari Mbak Popi ya. Ustazah, kalau zaman sekarang kan banyak yang member gitu. Misalnya MLM. Orang pesen baru kita order barangnya. Terus double akad dan nggak boleh ya karena penguasaan barang tidak ada di kita. Lalu untuk kurma, emas, beras apa boleh online? Belinya ya, maksudnya emas beras itu beli online kan? Iya betul. Boleh nggak? Ini kan berarti kan barang ribawi ya. Iya. Yang kurma, Tadi yang pertama itu. apa tadi? Kok jadi lupa? Yang pertama tadi apa? Yang pertama itu kayaknya hanya menegaskan saja, atau Mbak Popi silakan ya ngobrol langsung dengan Ustazah Saya jawab Meti dulu akan... aja yang kedua ya. Saya jawab dulu aja yang kedua ya. Oke, kan yang pertama tadi Ya. pernyataan. Nah, untuk jual beli emas kan dia barang ribawi. Barang ribawi itu kan syaratnya ada dua. Kalau barang ribawinya sama jenisnya, misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam, maka jual belinya itu harus yadan biadin, maslan bimislin. Ya, jadi harus serah terima di majelis akad dan ada kesamaan nilai dan kualitas. Ya, jadi misalnya emas 1 gram 24 karat ya harus ditukar dengan emas 1 gram 24 karat, bukan pas emas 2 gram 22 karat misalnya, nggak boleh, beda, harus sama karatnya, sama kualitasnya, dan sama kuantitasnya begitu. Nah, tetapi bukan berarti nggak ada solusi untuk jual beli emas online, karena kan pada faktanya kan kita itu jarang banget yang tinggal satu kota dengan pedagang emasnya, tuh kita kayaknya mau COD tuh nggak sempat aja gitu ya, mau gimana nih gitu. Ada solusinya kalau kita mau jualan emas kita harus punya wakil, harus punya orang yang memang itu menampung menjadi wakil dari pembeli yang akan membelikan emasnya kepada kita. Jadi kan tetap saja jual beli emasnya menjadi kontan kan. Nah, tapi wakilnya ini harus yang dapat dipercaya gitu. Jadi kalau teman-teman mau mendirikan perusahaan yang melakukan aktivitas jual beli emas secara online, maka pastikan perusahaan itu punya perusahaan pendamping yang berisi para wakil. Nah, yang menjadi wakil dari pembeli untuk membeli dulu kepada perusahaan, baru nanti si wakil ini yang mengirimkan. Jadi kayak kalau PLN kan suka ada hulu sampai hilir ya, suka ada pembangkitnya, ada yang masang, ada yang retail jualan listriknya, ada yang masang kotak-kotaknya itu. Jadi mereka punya beberapa perusahaan yang dulu dibundling, dijalin satu, terus di unbundling, jadi dipecah-pecah gitu. Nah, pada mekanisme jual beli emas juga seperti itu gitu. Jadi kita bikin perusahaan kayak Nafis Goldnya Ustadz Umar Mita ya. Nafis Goldnya Ustadz Umar Mita itu dia punya lembaga perwakilannya gitu, yang kalau ada orang mau beli online dia akan mentransfer uangnya bukan kepada Nafis Goldnya tapi kepada lembaga perwakilan itu. Nanti si orang dari lembaga perwakilan inilah yang membeli secara langsung kepada Nafis Gold. Jadi memang mereka dibentuk, digaji dengan itu, wakalah bil ujroh gitu. Nanti si wakil inilah lalu yang mempacking dan mengirimkan kepada si pembeli. Kan tetap jadi online, ya enggak? Tapi harus masuk ke lembaga wakil dulu biar nanti si wakil inilah yang berjual beli secara sah dengan pihak perusahaan gitu. Kalau kita personal ke si penjual nggak ada wakil nggak bisa, dan wakilnya jangan pegawai si penjual itu ya, memang harus orang lain yang sebenarnya sedang berakad kontan dengan penjual emas itu gitu. Nah, kalau beras, iya memang para ulama mengatakan beras itu masuk lembaga riba, masuk barang ribawi dari sisi kesamaan jenisnya dengan gandum, bukan karena ada kesamaan ailat. Jadi pada riba tuh nggak ada alasan hukum, nggak ada ailat, sehingga nggak boleh kurma, oh kalau di kita mungkin jambu, nggak boleh, karena nggak ada ailat, sehingga nggak boleh disamain sama barang yang lain gitu ya. Oh ini kalau jawawut mungkin kalau di kita apa ya gitu, atau garam kalau di kita misalnya garam Himalaya, garam apa, nggak boleh gitu. Jadi ya garam, kalau kurma ya kurma gitu. Nah, tetapi untuk beras ini para ulama melihatnya karakter dia sama seperti gandum. Ya, maka beras itu ya barang ribawi gitu. Nah, karena dia barang ribawi, kalau mau dibeli online belinya pakai sistem perwakilan seperti tadi. Gitu ya. Nah,
khusus untuk kurma, maka dia boleh dibeli secara online karena memang ada dalilnya. Ada dalilnya secara spesifik jual beli kurma yang ditunda, yang nggak diserahkan di majelis akad. Dengan catatan orang yang membelinya percaya kepada si penjual, ada kesikohan. Biasanya kalau percaya kan kenal atau udah langganan. Yang kedua bisa menggunakan akad salam, berarti memang si barangnya itu harus belum ada dan harus didatangkan. Atau yang ketiga menggunakan akad gadai, jadi ada jaminan yang dimasukin dulu kepada si penjual kurma untuk memastikan bahwa kurmanya itu sampai, gitu ya, kurmanya sampai dan tidak melenceng dari akad gitu. Jadi ada barang jaminan yang diberikan gitu. Nah kalau tidak begitu nggak bisa dilakukan secara online. Ya, ini sudah hadir Mbak Popi ya. Iya tadi kayaknya bisa nanti setelah ini silakan Mbak Nurul ya, tadi udah Mbak Nurul udah raise. Nggak apa-apa. Ya, nanti tapi kita tuntaskan dulu ke Mbak Popi dulu ya, Mbak Nurul. Silakan Mbak Popi. Ya Ustaz, mau nanya, kalau yang kayak MLM gitu atau misalnya kita order barang, orang pesan baru kita order, berarti itu nggak boleh ya kan? Tadi kayak itu syaratnya harus penguasaan barang ada di kita, terus kemudian nggak boleh ada double akad juga gitu. Ya, khusus untuk barang-barang yang kita pesannya setelah kita berakad dengan pembeli, maka ada beberapa akad yang bisa kita pakai agar menjadi halal. Yang pertama adalah kita menjadi makelar. Nah, kalau kita menjadi makelar, maka kan memang makelar itu tidak punya barang, ya kan? Makelar itu kan nggak punya barang, dia menjualkan barang orang lain, otomatis barangnya kan makbudnya di si orang lain, maka kita boleh menawarkan walaupun kita nggak punya barang. Nah, tapi konsekuensi kita berakad makelar itu berarti kita hanya mendapatkan fee dari si pemilik barang. Ya, mendapatkan fee. Oke, per satu barang yang kamu jual, saya akan kasih kamu berapa ribu rupiah. Nah, misalnya begitu, atau per satu ini berapa. Bisa seperti itu. Dan berarti barang dikirim bukan atas nama kita, karena memang bukan kita si pemilik barang. Ya, pemilik barangnya adalah ya si pemilik aslinya itu, kita makelar. Kalau kita mau jangan gitu deh caranya gitu ya, penetapan keuntungannya, misalnya saya nentuin harga gitu. Kalau teman-teman maunya yang nentuin harga, berarti kan barangnya harus sudah di milik kita ya. Karena kalau kita yang nentuin harga, maka barang milik kita. Kalau mau menentukan harga, maka pakai akad salam, akad pesanan. Jadi orang yang kita kepada si end user itu berakad salam, kita menjanjikan barang akan datang tanggal sekian, jam sekian. Nah, jadi kan boleh tuh barangnya belum ada, tapi kita sudah berakad jual beli. Tapi kan ada syarat pada akad salam. Yang pertama syaratnya boleh berakad salam untuk barang-barang yang sudah ditimbang, yang karakter barangnya itu harus ditimbang dulu, karakter barangnya itu harus ditakar dulu, atau karakter barangnya itu dengan hitungan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang berakad salam ini sebenarnya dia pemilik barang, hanya saja barangnya belum ready. Kebayang nggak? Ya nggak? Berarti kan kita sebenarnya sudah berorder gitu ya dengan si pemilik suppliernya lah ya, dengan suppliernya itu barang sudah jadi milik kita, tetapi belum nyampe misalnya gitu, nggak apa-apa. Kita udah masukin uang, barang belum nyampe, kan boleh kita bertransaksi kepada barang yang belum sampai ke kita dengan menggunakan akad salam kitanya loh ya, ke si nasabah ya. Sementara kalau ke sananya gitu ya, ke si orang yang punya barangnya itu kan kita memang dalam kondisi barang itu memang mau kita beli gitu, sudah kita beli, lebih tepatnya sudah jadi milik kita tapi belum sampai. Kenapa belum sampai boleh dijual lagi ya? Karena itu pakai akad salam gitu, nggak apa-apa kalau pakai akad salam gitu. Jadi memang untuk barang yang ditakar, ditimbang dan dihitung itu ada dua pilihan ya, ada dua pilihan akad. Kalau dia belum datang bisa pakai akad salam, atau kalau memang dia sudah datang makbud, dia berarti bisa pakai jual beli biasa. Karena hukum asalnya barang yang ditakar, ditimbang dan dihitung itu harus makbud dulu, harus dalam penguasaan kita dulu baru dijual gitu. Tetapi memang alternatifnya dia bisa pakai akad salam. Ustazah maksudnya gimana sih, saya jadi bingung. Misalnya gini, kalian membeli barang tapi bukan yang ditakar, ditimbang dan dihitung. Misalnya beli TV, beli TV kan diantarnya besok, berarti barangnya belum makbud dong, ya kan? Akadnya udah sah kan? Karena kita udah bayar nih ke si toko elektronik. Sampai rumah kita berubah pikiran. Aduh,
aku kayak salah model nih gitu ya. Kayaknya pengen beli yang di upgrade deh, yang bisa menangkap wifi macam-macam, ada colokan USB-nya, tak jual lagi aja ah. Padahal barangnya belum makbul loh ya. Tapi sudah milik kita bukan? Sudah milik kita. Tapi belum makbul. Kenapa belum makbul? Karena baru mau dikirim. Boleh nggak makbul? Udah dijual lagi? Boleh. Kenapa? Karena barangnya bukan ditimbang, ditakar, dan dihitung. Kebayang nggak bedanya? Nah, berarti walaupun si TV itu belum sampai rumah kita bisa iklanin ke tetangga. Aku beli TV salah merek nih. Aku beli TV salah model. Aku mau jual lagi. Kamu, oh ya, deal. Nah, dia bayarlah uang ke kita, kan udah jadi serah terima, udah jadi akad itu. Padahal milik kita itu belum nyampe rumah, belum makbul. Boleh nggak? Boleh, karena memang itu sudah milik kita. Sahnya akad jual beli pada barang yang tidak ditimbang, ditakar, dan dihitung itu tidak harus sudah makbul gitu. Kebayang maksudnya ya? Nah, tetapi kalau pada barang-barang yang ditakar, ditimbang, dan dihitung, kalau kita mau jual biasa sebagai orang yang menjual barang, itu harus makbul dulu, ya, harus makbul dulu. Atau kalau barangnya masih OTW, ya, untuk yang ditakar, ditimbang, dan dihitung, maka pakai akad salam. Bisa bedain nggak? Kebayang Mbak Popi? Semakin dijelasin, kebanyakan Ya, artinya memang ada ini ya Ustazah ya, maksudnya Islam itu tidak menyulitkan kita ya, ada alternatif ya agar asal alternatifnya bukan kita yang buat-buat ya. Iya, artinya sesuai dengan hukum syara ya, aturan-aturan Islam gitu. Ya Mbak Popi ya, jadi mungkin jadi intinya yang saya mau highlight ya buat Mbak Popi biar nggak tambah bingung. Boleh menjual barang yang belum makbul ya, kalau itu ditakar dan ditimbang dihitung pakai akad salam. Mungkin bahasanya makbul pakai itu dalam bahasa tangan kita aja, udah Ustazah. nyampe di rumah kita, udah ready stock barangnya, udah dalam penguasaan kita. Kalau barangnya udah dalam penguasaan kita, maka kalau barangnya belum dalam penguasaan kita, asal barangnya yang ditakar, ditimbang, dan dihitung, itu pakai akad salam. Kalau barangnya belum sampai juga di kita, tapi bukan barang yang ditakar, ditimbang, dan dihitung, itu bisa pakai akad biasa. Kenapa? Karena memang kita boleh menjualnya lagi tanpa harus makbul selama udah sah kepemilikannya. Kebayang? Wajahnya nggak meyakinkan gitu. Mungkin ini aja Ustazah, langsung kasih contoh gitu ya. Iya, itu apa tadi masih kan? Bingung? Iya, enggak. Maksudnya tuh apa sih Mbak Popi apa yang dibingungkan? Maksudnya tentang ditakar, ditimbang, dan dihitung, itu sudah jelas belum? Kalau pertanyaan basicnya Mbak Popi kan, boleh nggak kita menjual barang yang belum nyampe di kita kan gitu kan? Iya boleh. Kalau itu barangnya karakter, ditimbang, ditakar, dan dihitung pakai akad salam, akad pesanan. Gitu jawabannya. Udah sampai situ. Gitu. Ya. Atau menjadi ya. makelar. Nah itu, jadi kita menjualkan barang milik orang lain. Nah ini juga terhubung, saya tuh seorang orangnya senang menjelaskan sih, Mbak Rizka. Saya mau tambahin ya jawabannya sedikit. Kan ada mekanisme just tip tuh, iya nggak sih? Kita kenal, oh aku mau ke Dubai nih, kamu mau nitip barang apa kan gitu tuh. Aku mau ke Jepang, oh iya aku mau nitip onigiri, nyampe Indonesia basi. Misalnya gitu kan just tip ya. Nah just tip itu kan kita woro-woro terjadi akad padahal bukan barang kita kan. Itu kan sama aja kayak makelar, cuma itu wakalah gitu, akadnya akad wakalah. Maka kalau just tip, pastikan kita mau just tip sebagai wakalah bil ujroh, jadi kita mewakili orang lain membeli barang, maka kita minta upah per satu item barang 100.000. Nah misalnya gitu. Tapi kita nggak boleh markup harga barang, karena barangnya memang bukan barang kita kan. Markup itu kan asumsinya udah kita miliki, nggak boleh di markup. Jadi udah ya minta jasanya, barangnya di markup gitu. Nah, dan harus uang ditransfer duluan, bukan kita yang nalangin. Kalau kita yang nalangin, kita jadi utang, ada jual beli, ada macam-macam. Kalau mau markup barangnya kita beli dulu, kita kulaan di luar negeri, ya kita beli sampai Indonesia. Aku jualan ini, atau kita record nih teman-teman butuh apa ya, tapi belum jadi akad. Aku tolong bawain ini gitu. Tapi itu sifatnya cuma janji mau membeli. Nah, itu boleh di markup kalau kayak gitu. Jadi uangnya harus ditransfer dulu ya, Umi ya? Karena kalau enggak nanti jadi ngutang dong.
Kecuali kalau kita memang udah niat mau kulaan duluan. Kalau mau kulaan duluan berarti kan akadnya sebenarnya saat barangnya datang kan. Mau kulaan nih. Tapi kita udah kayak test the water lah gitu. Kalian butuh apa, jangan-jangan nanti aku beli banyak kepada mau beli misalnya gitu, tapi itu tidak mengikat, itu namanya janji membeli. Akhirnya aku bawain ini, nah dibelilah dulu oleh kita tuh, setelah dibeli kita jual dengan markup harga. Itu juga kan just tip juga, maksudnya mekanismenya kayak just tip, tapi kita udah beli dulu. Dan nah akad baru terjadi saat barang udah ada itu, bukan saat masih woro-woro, tapi itu namanya janji untuk membeli sehingga bisa dibatalkan karena kan tidak mengikat sifatnya. Cuma itu kayak test the water biar kita nggak sia-sia udah kulaan macam-macam, ternyata dia butuhnya bukan apa yang kita beli. Kebayang ya? Kayak kemarin tuh saya ada teman pulang dari Mesir, dia just tip buku di book fair-nya Mesir. Nah, terus dia di Instagramnya ngasih macam-macam gitu. Dia udah kasih harga pasti bukunya sama fee-nya per satu buku berapa. Sama ongkos kirim karena dia kan misalnya dia kan rumahnya di Bogor, saya kan di di Jogja kan, otomatis kan ongkos kirim dari Indonesia dari Bogor ke Jogjanya saya harus bayar juga gitu. Jadi kita sebagai pembeli harus tetap transfer dulu ya Umi ya. Harus boleh tetap transfer ya. Kalau dia sifatnya jasipnya tuh dia minta fee gitu loh bakal bil ujroh. Tetapi kalau jasipnya dalam makna dia mau kulaan dulu, kita cuma pesan sebagai janji membeli, ya nggak perlu transfer karena kan belum terjadi akad. Terjadi akadnya kan kalau barangnya udah dia beli. Ini aku udah punya nih, ini barang aku, kamu mau beli nggak? Iya aku mau, tapi aku belum punya. Udah deh nggak apa-apa, barangnya aku beli, kamu kredit ngutang nggak apa-apa. Gitu tergantung jenis jasipnya tuh apa gitu. Bahkan kan kalau kayak di IKEA, udahlah kita jasip masih ada sewa tempat ya. Kalau kita nggak langsung ngambil ya. Nah itu perlu, ya nggak sih kalau di IKEA saya perhatikan gitu loh. Ada kayak apa sih sewa tempat atau apa istilahnya? Saya soalnya kan buka IKEA. Sebenarnya bukan IKEA, orang yang kulaan di IKEA. Selama beberapa hari sebelum dikirim itu dia tetap membebankan uang sewa. Saya memperhatikan aja, nggak terlibat akadnya. Karena harus dievaluasi dulu kan akadnya. Gitu ya kurang lebih. Mbak Nurul masih ada yang mau ditanyakan? Iya, Umi mau tanya ini sebenarnya masih nanya karena kok agak galau gitu. Yang pertama terkait kayak yang kayak di OVO atau kalau di Gojek tuh GoPay ya Umi ya. Nah itu ini soalnya kalau misalnya kan setahu saya kalau kita memang ada saldo di OVO atau di GoPay gitu terus kita mau pakai promonya itu kan tidak diperkenankan ya Umi ya. Nah kalau misalnya seandainya kita sebenarnya cash Umi tapi ada promonya itu boleh ya Umi ya kita pakai promonya. Itu pertama. Jadi begini, itu kan ngomongin riba ya. Ketika kita deposit uang di lembaga yang menyediakan tempat buat menyimpan imani kita, kan ulama berbeda pendapat ya. Ada yang bilang wadiah, ada yang bilang itu sebagai ijarah mausufah fi azimah atau sewa yang didahulukan bayarnya. Wadiah kan titipan. Nah, ada yang qard. Setelah kita evaluasi kan yang paling tepat faktanya itu kan qard ya. Berarti kan kita ngutangin mereka karena mereka boleh pakai uang kita kan kalau belum kita pakai mereka bisa bikin beli saham, beli macam-macam yang bikin mereka kaya kan itu uangnya tuh mengendap gitu loh. Misalnya 100.000 dikali 100.000 orang udah berapa gitu kan mereka udah dapat 10 miliar gitu dari angka 100.000 aja asal 100.000 orang dan memang mereka kan bermain di pelanggan kan gitu ya dengan banyaknya jumlah pelanggan. Nah, pertanyaannya kalau kita udah nyimpen di situ, lalu ada promo, cashback, diskon, macam-macam, maka kita perlu perhatikan pertama siapa penyelenggara promonya. Kalau penyelenggara promonya adalah pihak yang sama yang menyediakan dompet e-money di tempat dia, itu satu ya. Dan yang kedua, alat bayar yang dipakai atau promonya hanya untuk dengan alat bayar e-money-nya itu, maka hukumnya nggak boleh haram. Karena itu berarti kompensasi atau nilai tambah dari uang yang kita simpan. Yang kedua, yang penyelenggaranya sama, tempat di mana kita nyimpan e-money-nya. Tetapi dia tidak mensyaratkan menggunakan alat bayar e-money kita karena dia lagi ulang tahun, dia lagi promo 12.12. Dia lagi promo 99, kayak sekarang lagi promo 88. Mau bayar cash, mau bayar di debit pakai bank,
mau bayar pakai OVO, misalnya Shopee Pay misalnya atau apa, nggak masalah. Atau mau bayar pakai bank, kita transfer pakai mobile banking, pakai internet banking, maka itu boleh diambil. Kenapa? Karena dia bukan tambahan atau bukan kompensasi dari uang yang kita simpan. Walaupun penyelenggara promonya sama, orang yang atau pihak yang dia juga menyediakan e-wallet gitu ya. Yang ketiga, penyelenggaranya bukan pihak yang sama. Ini kan tadi dua-duanya pihak yang sama. Misalnya penyelenggaranya merchantnya. Ada merchant bukuku. Dia promo karena lagi cuci gudang. Ya kan? Dia promo lagi cuci gudang. Nah, maka kalau dia promo lagi cuci gudang dan dia bilang harus pakai e-money, ya kan? Harus pakai e-money. Jadi kalau mau promo itu untuk pembayaran pakai e-money itu nggak boleh. Walaupun penyelenggaranya beda. Karena dia mensyaratkan hanya yang pakai uang e-money. Itu kan berarti sama aja dia kayak bilang kayak pengen mensukseskan program. Kalau kamu pakai uang di situ, code-nya kamu akan dapat ini kan nggak boleh. Tapi sama kalau pihaknya berbeda, tetapi bersifat umum, diskon, promo, cashback segala macamnya itu untuk alat bayar apapun maka boleh. Contoh kasus paling real, kalau kita belanja ke supermarket, kan suka ada diskon, sabun lagi diskon, deterjen lagi diskon gitu kan, ibu-ibu ya lagi ada hadiah, misalnya beli susu 2 dapat hadiah boneka gitu ya. Si supermarket itu nggak peduli kan kita mau pakai debit, mau pakai cash ya kan, itu boleh diambil karena promo itu tidak terkait dengan tambahan-tambahan dari uang yang kita simpan di bank. Tapi walaupun penyelenggaranya si supermarket itu, lalu dia bilang kalau kamu bayar pakai OVO diskon sekian. Kayak barbershop di dekat tempat saya itu kalau pakai OVO cashback 30%. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena dengan dia mengatakan hanya yang punya deposit e-money, berarti dia mau bilang saya kasih tambahan buat kamu kalau kamu minjemin ke orang ini. Itu nggak boleh, walaupun orang yang menjanjikan orang yang berbeda dengan tempat kita menyimpan. Kebayang? Kalau intinya kalau dia mengatakan itu kompensasi, misalnya beli brownies, kalau di Jogja yang terkenal Amanda, yang udah lama banget terkenal. Terus dia bilang kalau beli brownies di sini kamu pakai T-Cash gitu ya. Yang T-Cash sudah agak ketinggalan, orang nggak banyak pakai T-Cash. Misalnya pakai OVO, kamu akan dapat potongan 20% tuh nggak boleh diambil. Karena dia hanya mensyaratkan kalau pakai OVO. Gitu. Walaupun si yang memberi diskon itu bukan pihak yang sama yang dengan yang tempat e-money kita disimpan. Iya kan? Tapi kan dia pasti menjalin kerjasama. Berarti kan si pihak ini memang mencari merchant-merchant tertentu untuk mempromosikan agar kita semangat menyimpan uang gitu. Harap-harapannya ada deposit yang mengendap. Iya kan? Karena dia kan mau manfaatin itu kan. Salah sekarang bank itu udah kalah jumlah e-money di dunia ini atau di Indonesia misalnya itu sekarang pemenangnya itu bukan yang disimpan di bank loh, tapi yang disimpan di Shopee Pay, di OVO, di apalah kalau Telkomsel di T-Cash atau macam-macam itu sekarang. Justru dia bisa menghimpun sekian triliun sekian ini gitu. Jadi harus kita cek ya Umi ya. Kita perlu cek. Intinya jangan sampai itu spesifik untuk alat bayar itu. Entah itu penyelenggaranya sama atau berbeda, tetapi kalau dia merupakan kompensasi atau tambahan karena kita punya deposit e-money itu dan hanya untuk itu nggak boleh. Tapi kalau umum mau bayar pakai apa aja berarti itu nggak apa-apa. Ya kayak kalau anak saya kan dia suka pakai Gojek tuh untuk beli makanan. Dia selalu cek, dia pasti ketika mau bayar tuh dia pakai cash dulu. Diklik cash ternyata promo itu ada. Ketika diklik pakai GoPay promo itu ada. Berarti promonya buat semuanya. Nah, itu berarti boleh dipakai. Tetapi kalau dimasukin ke cash alat bayarnya promonya hilang, baru ketika dimasukin ke GoPay promonya ada, berarti promonya cuma buat GoPay, nggak boleh diambil. Berarti kan suka default gitu kan, kayak nggak bisa kecuali dipilih kan, ya kan, misalnya udah ada promo kan banyak banget yang komen, itu tuh kayak nggak bisa kita hindari. Bisa ternyata bisa dengan dalam makna ada promo-promo yang bersifat umum. Jadi anak saya selalu saya suruh cek ini promonya untuk apa, dia akan cek dua-duanya, dia akan otak-atik. Pakai cash promonya masih sama, ketika diubah menjadi pakai OVO promonya sama, berarti ini promonya buat semua. Oke, berarti boleh, karena kita kalau beli itu selalu ada promo itu gitu. Berarti kalau seperti itu kita boleh pakai GoPay-nya ya Umi ya, ambil boleh, promo dan itu. malah nggak boleh pakai cash, karena kalau pakai cash terkena multi akad. Multi akadnya apa? Kita nyewa si Gojek untuk
beli dan mendatangkan ke kita. Yang kedua, kita bilang Babang Gojek, pinjam uangmu dulu ya, tolong beliin makanan yang saya mau beli. Nanti nyampe sini kamu saya bayar cash, kan gitu tuh. Berarti kita berakad qard dan ijaroh pada saat yang bersamaan, itu multi akad, sopkotain, fis sopkotin, wahidatin, nggak boleh. Makanya kalau yang online begitu memang harus pakai imani, tapi perhatikan promo-promonya. Karena dia bersifat default, sering banget dibeli. Ternyata promonya tuh hanya untuk yang imani. Ya udah, saya bahkan nggak jadi beli barang itu karena di otak-atik nggak bisa. Berarti pindah toko, pindah apa gitu. Jadi saya anak-anak udah paham, kayak misalnya anak saya nomor 1 ini kan sudah sangat remote gitu ya tipenya ya, pokoknya apa-apa kalau bisa online ngapain sih harus pergi keluar gitu. Orang zaman sekarang kan generasi Z udah kayak gitu ya, sudah sangat simple gitu loh. Nah itu dia sudah paham, oh ya berarti kalau ini untuk semua berarti dia bisa dipakai. Tapi kalau ketika diubah ke cash kan kita nggak akan mungkin bayar cash tuh. Ternyata promonya hilang nih, oh berarti ini buat hanya yang kalau bayar pakai imani, nah itu nggak boleh gitu. Jadi bukan nggak bisa, pakai aplikasi-aplikasi itu masih sangat bisa. Kitanya aja yang harus hati-hati gitu. Nah itu yang kurang Umi, ilmu pengetahuan tentang kayak gitu tuh. Karena itu udah fakta ya, udah fakta kan, konsep dasarnya kan kayak sederhana banget. Kalau ada utangnya dia ngasih tambahan kan nggak boleh. Cuma kan faktanya jadi macam-macam gitu ya, sehingga kita ini yang mana yang benar, harus gimana mengambil sikapnya, kan seperti itu kan. Kebayang ya Mbak Nurul ya? Ya, kebayang. Ya. Mbak Rizka nggak bingung. Aku boleh nanya? Boleh banget sepuas-puasnya. Boleh. Tanya Mbak Rizka deh, Mbak Rizka boleh kan? Nanti dulu, bentar ya Mbak Nurul, sebelum masuk ke pembahasan baru ya. Ini ada kayaknya sama ya dari Mbak Lisna ya. Kalau Lisna, ini kan apa sudah kejawab ya? Kalau cashback pembelian yang masuk saldo OVO point itu bagaimana ya? Apakah boleh digunakan? Tergantung asal poinnya dari mana, itu dari transaksi apa, itu harus hati-hati. Iya, asal poinnya kan kita dapat poin dari setiap transaksi OVO, misalnya gitu ya. Tapi kalau dari transaksi OVO yang benar kan poinnya bisa dipakai. Tapi kalau dari transaksi OVO yang hanya untuk alat bayar OVO kan nggak boleh. Nah, maka kalau kita kemarin-kemarin masih belum bisa membedakan itu, poinnya nggak usah dipakai. Kalau kita udah bisa membedakan, hanya menggunakannya untuk promo-promo yang berlaku umum, maka poin OVO-nya boleh dipakai. Iya dong. Jadi mesti hati-hati sekali ya berarti ya. Iya betul. Itu yang bikin repot itu karena sistemnya itu nggak dukung ya. Jadi bukan syariahnya yang repot gitu loh. Syariah itu kan kayak disuruh menyelesaikan sistem yang mereka buat yang pabaliyet gitu kan, yang rumit gitu. Jadi padahal kan sebenarnya mah konsepnya jelas gitu. Ada tambahan pada utang itu riba nasiah gitu. Tapi kan mereka karena pengen nyedot uang kita, mereka bikin aneh-aneh kayak gitu kan gitu. Akhirnya seperti itu kan, bahwa kita diberi hadiah atas belanja yang kita lakukan, boleh nggak? Boleh, asal nggak ada konsekuensi apapun. Namanya orang diberi hadiah itu kan bukan akad, itu adalah pemberian sepihak, ya nggak? Poin itu kan pemberian sepihak. Kalau kayak giveaway berarti nggak maksudnya tanpa syarat itu Umi, maksudnya dia boleh. Kalau giveaway kan ada syarat, dalam arti harus tag-nya, harus mention, itu nggak boleh ya Umi? Boleh, itu namanya ji'alah, itu namanya sayembara. Beda, dia bukan hadiah. Kalau hadiah menggunakan syarat, diminta melakukan A, melakukan B, melakukan C, ada beberapa kriteria. Pertama, yang dilakukan bukan perkara yang haram, ya kan? Udah pasti kan? Yang kedua, kalau syarat yang dilakukan itu sudah dilakukan, maka giveaway-nya nggak boleh dibatalin. Gitu. Karena itu sayembara. Sayembara itu maknanya kamu melakukan sesuatu, nanti kamu akan diberi hadiah atas apa yang kamu lakukan. Nah, itu namanya ji'alah. Atau ju'alah atau ji'alah, tergantung nanti kita fikir ada maknanya kadang ji kadang ju. Itu boleh selama syarat-syaratnya tadi tidak bertentangan gitu, atau tidak ganda. Misalnya kamu ikut ini tapi kamu beli ini dulu, itu nggak boleh. Kalau cuma sekedar ikutnya dalam makna bukan akad jual, bukan akad lagi, misalnya follow ini semua di follow misalnya gitu, ya nggak apa-apa, itu sayembara. Giveaway seperti, walaupun saya sebel banget gitu. Jadi banyak akhirnya kan kayak timeline kita kayak apa sih? Kayak banyak banget yang lewat gitu kan, padahal itu kita sebenarnya nggak terlalu penting, hanya gara-gara ngikutin giveaway itu dari 1000 orang yang ikut yang dipilih 1. Dan bener-bener kayak agak sebel gitu. Kalau mau ngasih aja, tapi kan ya boleh aja kan, kalau ngasih aja namanya hadiah kan. Hadiah itu kan nggak ada kompensasi, jadi nggak ada usaha.
Ya kan? Jadi ada harta yang diberikan tanpa usaha, salah satunya hadiah. Kalau harta yang diberikan dengan usaha, yang usahanya ditentukan ini itu namanya ju'alah. Gitu, sayembara itu. Gitu. Ya, Ya. jadi Mbak Lisna berarti kebayang ya tadi ya pertanyaannya ya. Mbak Lisna, gimana Mbak Lisna? Oke, Bunda. Umi. Nggak apa-apa. Bunda boleh asal jangan Om aja. Boleh, Umi boleh. Kakak boleh, adek boleh, nggak apa-apa. Udah jelas, Umi. Ya, oke, siap. Ya, Alhamdulillah. ya. Ada lagi sebelum ke Mbak Nurul ya, kita kasih kesempatan dulu yang belum bersuara. Oh, ini saatnya mengenal wajah dan suara. Iya, silakan, ini masih ada Mbak Sarah, Mbak Nurul Hidayah, Bunda Hafia, Mbak Ima. Nggak dipaksa nanya sih, tapi kalau Vila. Ya, kalau lihat wajah gini kayak sayang gitu ya, dibandingkan kalau di grup kayak kaku gitu. Ya Allah, beneran loh. Ternyata kita kayaknya seumuran semua ini. Oh, itu yang senang Mbak Rizka kalau kayak gitu. Saya tuh sama Mbak Rizka nih old friends sejak kita zaman kuliah masih cupu dan unyu-unyu ya Mbak Rizka ya. Iya, betul. Ya, baik, ada sebelum Nggak ada, saya kalau nggak ada saya review materi kedua. Oh, iya, ini Mbak Nurul Nurul mau tadi tanya masih tadi ya. mau Oke. tanya. Silakan Mbak Nurul. Iya, saya cuma mau ini Umi, maksudnya kan saya pernah melakukan gitu, saya takut melakukan lagi salah, walaupun menurut saya ini kayaknya sih nggak tepat gitu Umi. Kan teman saya ini kan jual beli emas Umi. Nah, cuma yang dia lakukan adalah misalnya kita ada grup gitu Umi. Terus oke, kalau mau beli nanti saya kirim WA lewat WA gitu, tulisan ibaratnya wakalah gitu, tapi ke suaminya Umi gitu. Suaminya suaminya itu bukan penjual emasnya, bukan tim penjual emasnya dia. Nah, saya kurang tahu pasti sih Umi, tapi kan yang biasanya yang transaksi sih istrinya Umi. Oh, berarti suaminya itu diposisikan sebagai wakil dari kita betul. Untuk membeli emas ke dia. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau memang itu terpisah, asal terpisah loh ya. Kan seringkali kayak ngakalin gitu loh diwakilinnya ke pegawai dia. Ya pegawai itu kan statusnya penjual emasnya, nggak boleh. Memang harus ada orang terpisah atau lembaga terpisah yang sengaja didirikan. Kalau sifatnya mau besar ya, kayak tadi saya contohin Nafis Gold itu kan saya kebetulan sedang membahaslah beberapa hal dengan teman-teman kolega di ekonomi Islam gitu, dan dia cerita Ustadz Umar Mita tuh juga komunikasi sama kita gitu untuk saling cross check pemahaman gitu ya tentang bagaimana cara jual emas secara online, karena pada faktanya susah banget kalau kita mau ngedarin dari satu rumah ke rumah lain ya kan. Iya, betul. Apalagi di zaman PPKM gini, apa sih nggak ada celah hukumnya, bukan celah, lebih tepatnya nggak bisa apa diciptakan mekanisme. Oh, bisa mekanisme wakalah itu gitu. Nah, ternyata ya itu Ustadz Umar Minta akhirnya mendirikan Nafis Gold itu dengan mekanisme wakalah tadi. Jadi ada lembaga dua, bikin Nafis Gold, bikin lembaga lagi. Nah, lembaga ini yang menampung dananya gitu. Tapi kan kalau ini orang per orang Umi, bukan lembaga Umi, bukan perusahaan gitu Umi. Ya karena wakil itu memang orang. Lembaga ini kan menampung orang saja karena dia kan mengkoordinir, sehingga nanti di tiap kota akan ada wakil-wakil gitu. Maksudnya lembaga ini dia sebenarnya karena dia tetap butuh orang yang mengkoordinir kan. Kalau ibu tadi kan dia skalanya masih kecil, cukup ditangani oleh suaminya. Tapi kalau misalnya se-Indonesia, apa suaminya sendiri yang semua wakil kan nggak mungkin kan. Atau misalnya ada distributor yang dia mau kulaan banyak gitu kan. Ya kan, misalnya di sebuah tempat dia masalin online juga kan butuh lembaganya yang ada di setiap kota gitu kan, yang menjaring. Tapi kan harus terpercaya kan, misalnya di kota A gitu kan, kalau dia nggak kenal kan nggak bisa, dia nggak berani kan, dia berarti kan takutnya nggak terpercaya, sehingga nanti wakil-wakilnya ini yang didirikan di tiap kota, mirip kayak orang travel umroh gitu loh, yang dia punya agen-agen pemasaran di tiap kota. Mau ikut nggak, mau ikut, untuk kan daftarnya tetap ke pusat, cuma ini agennya wakil gitu loh. Kalau untuk uangnya Umi itu boleh berarti kasihnya ke si wakil dong duluan, atau soalnya kayak kemarin dia bilang jangan ditransfer dulu, LM-nya belum nyampe sama gue gitu Umi. Ya nggak gitu, karena transfernya ke wakil dong. Nanti wakilnya yang akan bertransaksi dengan si pihak yang menjual ini. Kalau LM-nya udah ada, baru nanti serah terima di majelis akadnya ini antara si istri yang punya LM dengan suami yang punya uang kita.
Oh, jadi kita transfernya ke suaminya dong. Kalau transfernya Dan- ke rekening dia sama aja bohong. Berarti kan ini rekeningnya harus berbeda untuk membuktikan bahwa ini wakalah kepada orang yang berbeda. Jangan transfer ke rekening istrinya, maka rekeningnya pun harus diciptakan rekening wakil. Dan itu transfer dulu ya Umi? Apa nunggu barangnya datang dulu Umi kalau kayak gitu? Nggak ada masalah kapan mau transaksi. Intinya kan transaksinya saat barang udah ada kan? Iya nggak? Nah, iya, karena kan suaminya bertransaksi dengan istrinya tuh saat barangnya udah ada. Kalau barangnya belum ada, udah dikirim uangnya, kan tetap aja suaminya bilang belum bisa bertransaksi, uang belum bisa serah terima, uang. Kan kalau Mas ada uang ada barang, ya kan? Apa namanya? Cash on delivery kan gitu sifatnya kan, COD gitu kan. Ya, biasanya sih dia antar kirim gitu Umi. Nah itu COD memang paling aman karena bener-bener barang dikasih, uang dikasih gitu. Nggak Berarti apa-apa kurang sebenarnya. tepat ya Umi ya? Iya, dari sisi Rekeningnya. wakilnya itu benar-benar ya independen gitu, harus terpisah karena kan kita kalau ngirim ke dia sama aja itu berarti sudah terjadi transaksi tapi barang belum diantar ya kan, ya harusnya ya benar-benar dipisah. Jadi kita ngirimnya ke wakil uangnya, ke wakil lah yang nanti akan menyerahkan kepada dia, dia menyerahkan emasnya. Kalau kita ngirim ke dia sebagai penjual sama aja kita udah ngasih uangnya, iya dong. Maksudnya biar kita juga nggak terjerat ininya gitu loh Umi, apa sih? Kan sayang ya Umi ya. Iya betul. Tetapi menurut saya memang untuk emas ini kita juga perlu cek durability dari si perusahaannya ya. Misalnya gini, misalnya yang saya maksud durability atau ketahanan si perusahaannya, karena emas itu kan logam mulia alat simpan jangka panjang yang baru menguntungkan itu ya. Kalau jangka pendek kita beli lalu kita jual tuh marginnya malah jatuh biasanya. Iya, Nah karena jangka panjang maka pastikan perusahaannya masih berdiri dalam jangka panjang gitu. Misalnya kalian beli mini gold gitu kan, itu kan perusahaannya sendiri. Tapi ketika 20 tahun mendatang mini gold itu tutup. Walaupun emasnya bisa dijual di mana aja, tetapi pasti nilainya jadi jatuh. Misalnya kita jual ke Antam. Antam mau nggak nerima mini gold yang cetakan bukan cetakan dia? Saya nggak tahu. Belum tentu bisa nerima. Kalau kita jualnya ke toko emas, jatuh harganya. Maka pastikan, kalau saya sih satu lagi pertimbangannya perusahaannya perusahaan solid yang dia bertahan dalam jangka panjang. Karena kita sedang investasi jangka panjang gitu. Kebayang ya. Jadi pastikan bertahan gitu. Ya sebenarnya sih emasnya mah tetap akan berharga ya enggak sih? Walaupun dicetak atas nama siapa-siapa, tetapi pasti urusannya jadi panjang karena kan biasanya ada sertifikat, ada apa. Kalau kita jual ke provider yang berbeda, karena provider tempat kita belinya udah tutup, udah gulung tikar, itu kan pasti belum tentu dia menerima, ya kan? Atau yang kedua dia menerima karena memang itu emas, cuma pasti turun nilainya gitu. Atau kalau enggak pol-polan kita jual ke toko emas itu kan toko penuh dengan intrik banget loh toko emas itu, setelah kita pahami ternyata gitu. Makanya pastikan provider yang kita pilih untuk jual beli emas tuh yang dia jangka panjang bertahan gitu. Makanya kalau perusahaan-perusahaan baru perlu dilihat di balik dia ada siapa, dia punya saham atau enggak dan segala macam, itu pertimbangan-pertimbangan itu. Jadi bukan cuma sekedar bahwa emasnya itu bisa laku dijual kapanpun dimanapun, tapi kalau sekarang kayaknya selama belum jadi alat tukar, emasnya belum jadi mata uang, itu masih relatif rawan sih menurut saya. Gitu. Jelas Umi, paham. Ya, gitu ya. Oke. Terima kasih Umi. Ya sami-sami. Itu Mbak Sarah kayaknya ini mau ini ya. Iya. Iya, Mbak Sarah mungkin bisa langsung saja disampaikan ya. Sekalian biar lihat mendengar suaranya. Mbak Sarah, silakan Mbak Sarah. Oh, enggak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mbak Sarah pemalu, Mbak Rizka gimana? Cuma ditulis nggak apa-apa ya Mbak Sarah ya. Kita santai aja tapi serius ya. Gimana? Nggak pahamnya di mananya? Ini maaf Ustazah. Ini kita kan beli kalau beli emas secara online kita beli ke yang ada wakalahnya. Terus kita transfer uang ke wakalah. Kemudian wakalah itu yang bertransaksi langsung dengan penjual emas tersebut. Nah, wakalahnya tersebut membeli emas tersebut datang ke tempatnya langsung atau bagaimana Ustazah? Iya, datang ke tempatnya langsung. Kalau transfer lagi berarti dia juga nggak serah terima di majelis akad dong.
Iya, Ustazah. Berarti kan memang si wakalahnya ini berdampingan gitu loh dengan penjual emas di pusat ada, kalau di daerah maka harus ada penjual yang di daerah juga. Wakilnya di sini lah. Kalau wakilnya di daerah, kantor emasnya di pusat, dia berarti harus ke Jakarta dong, naik kereta, naik pesawat, beli emasnya, sama aja loh kayak gitu. Makanya kenapa wakil itu harus mendekati tokonya. Oh, Iya iya kan, tapi begitu. kan tetap bisa Iya. ditransaksikan lebih cair gitu kan. Makanya misalnya kalau misalnya belinya semua ke pusat, wakilnya kan di pusat semua. Kan orang kalau nggak kenal mungkin nggak mau beli kan, takutnya ini nggak kredibel gitu kan. Maka ada orang yang jadi distributor di daerah, dia kulaan emasnya. Nah itu dia wajib punya lembaga wakalahnya gitu, dari orang-orang yang dipercaya, sehingga si wakalah inilah yang datang ke gudang emasnya di situ untuk serah terima uang dan barang gitu. Ya jangan si wakalahnya transfer lagi ya berdoa gitu ya. Itu sama aja kayak kita, ngapain juga dikasihin ke orang lain lagi gitu. Iya. Kebayang ya. Semoga jelas ya bagaimana transaksi jual beli online terkait barang ribawi. Iya. Sepertinya Ustazah cukup jelas. Terima kasih Ustazah. Iya, sami-sami, karena barang ribawi itu orang kayak nggak aware ya. Kayak dulu tuh biasa banget loh tuker tambah emas kan, kita punya cincin yang udah lama pengen kita perbaharui, kita tinggal nambah berapa, itu nggak boleh kan dalam Islam. Berarti kan tidak setara secara kualitas gitu, bahkan secara kuantitas. Misalnya dari 1 gram mau kita upgrade ke 5 gram, kita tinggal nambah sama emasnya, ini nggak boleh kayak gitu. Ya. Masih ada? Kalau nggak ada saya kasih materi kedua ya. Yang riba. Ya, sebenarnya ini riba di sini udah ada riba semua tadi ya. Kita buka dulu ya materi kedua, materi riba. Nah, yang jual belinya kita tutup. Nah, sekarang kita review materi riba kemarin. Ini juga materi ngeri-ngeri sedap karena faktanya banyak sekali yang macam-macam gitu. Jadi saya kadang kalau ada pertanyaan tuh kayak tarik nafas dulu sebentar, ini faktanya seperti apa gitu ya, untuk mengetahui dia sebenarnya masuk kategori riba atau enggak gitu. Saya slideshow ya sebentar. Oke, materi riba kita highlight ya yang penting-pentingnya. Pengertiannya oke lah, nggak ada masalah ya. Pengertian adalah setiap tambahan ya. Tambahan dari apa? Kalau pada jual beli maka tambahan karena ketidaksetaraan kualitas ya, kualitas dan kuantitas dari si barang yang dipertukarkan itu. Ini hukum riba kalau yang paling ringan aja itu lebih berat hukumannya daripada menzinai ibu kandung sendiri. Jadi riba itu tingkatan dosanya sampai 73 tingkat ya. Nauzubillah min dzalik, itu sampai 73 tingkat. Memakan 1 dirham riba. 1 dirham itu 2,975 gram perak. 2,975 gram perak. Kita taruhlah kita lurusin 3 gram perak ya. 1 gram perak murni itu sekitar 70 ribuan. Berarti 3 gram itu berapa? 210 ribu. Maka kalau kita mendapatkan ziyadah atau tambahan dari harta pokok sebesar berapa tadi? 210 ribu, itu dosanya lebih besar daripada 36 kali berzina. Padahal kalau orang KPR, orang pinjam di bank itu berapa ribanya? Itu bahkan kadang ada yang lebih besar daripada pokok pinjaman kan gitu. Bahkan sampai setengahnya dari pokok pinjaman. Orang yang leasing motor, misalnya motornya 15 juta jadi 21 juta, nanti ribanya sekian puluh %. Itu kan berarti berapa kali lipat dari dirham perak. Padahal 1 dirham itu 2,975 gram emas, misalnya emas perak 3 gram 210 ribu, itu kata Rasulullah lebih berat dosanya daripada berzina 36 kali. Padahal kita kalau ngelihat pelacur, nauzubillah min dzalik ya, mohon maaf saya bahasanya mungkin agak sarkas, ngeliat pezina kita merasa jijik gitu. Bagaimana mungkin orang menyewakan alat kelaminnya gitu ya sebagai kesenangan buat orang lain begitu. Tetapi ternyata para pemakan riba itu lebih menjijikkan lagi gitu di sisi Allah, karena dia berdosa lebih tinggi daripada dosa orang yang berzina sebanyak 36 kali. Itu dosa paling rendah dari orang yang makan riba seberat 1 dirham begitu ya. Nah, itu kan berarti ancamannya keras banget. Tetapi kenapa gitu ya, bank-bank konvensional itu kan menguasai 95% market share dunia perbankan gitu ya. Kita terlibat riba, nauzubillah ya,
ya Indonesia ya karena masih sistemnya dual banking system, ada konvensional, ada syariah, kan berarti kita tuh potensi terkena riba tuh besar sekali gitu. Maka kita harus sangat hati-hati, harus sangat aware dengan ini, harus sangat mengerti batasan-batasannya, sehingga ketika kita menghadapi fakta transaksi ekonomi, kita benar-benar harus pastikan bahwa itu bukan riba. Nah ini teman-teman pasti sudah punya PowerPoint-nya, bisa di murojaah lagi, bisa diulang-ulang lagi. Bahkan di sini dikatakan orang yang akan menghindari riba saja bisa terkena debunya, saking ribanya itu udah kayak asap yang kemana-mana gitu. Kita sedikit banyak pasti terhirup. Contohnya gini, banyak banget riba yang sifatnya default gitu ya, yang sudah disistemkan dan kita nggak bisa menghindar, kayak listrik, PDAM gitu. Ketika bayar telat, ini untuk yang postpaid ya, bukan yang prepaid ya, bukan yang pakai token misalnya. Yang kita pakai sistem yang lama, pakai dulu listriknya baru bayar. Misalnya maksimal bayar tanggal 20, kita lupa gitu. Atau pas tanggal 20 tuh kita benar-benar nggak ada uang, bayar tanggal 21. Itu kan udah ada denda tuh. Padahal itu kan utang, karena dia udah terakumulasi jadi angka kan, sekian meter kubik misalnya kayak air selama 1 bulan, biayanya sekian. Kalau kita bayar telat, kita pasti kena denda. Nah dendanya itu riba nasiah. Siapa yang berdosa atas denda itu? Yang berdosa bukan cuma yang memberikan denda, tetapi yang didendanya juga berdosa. Ya kan, karena riba itu yang memberinya, yang memakannya, yang menuliskannya, yang menjadi saksinya, kata Rasulullah, kuluun sawa, mereka semua itu sama gitu. Sehingga orang yang dikenai denda atas riba itu juga terkena dosa. Nah, bersyukurnya, masih ada syukurnya ya, karena itu kan default dari sistem. Yang kita nggak mungkin nggak langganan listrik di PLN kan, ya nggak? Karena kan provider penyedianya hanya PLN. Dan padahal juga mungkin di tanggal-tanggal itu kita pas nggak punya uang, sehingga akhirnya kena denda baru bayar bahkan di bulan berikutnya gitu. Jadi ini yang disebut kita akan terkena debunya gitu ya. Banyak sekali ya ancaman-ancaman Allah. Jadi ini dosa besar gitu loh, seperti syirik, seperti durhaka pada orang tua, seperti lari dari medan perang, seperti memakan harta anak yatim. Jadi ini tuh dosa-dosa besar, tetapi sangat amat disepelekan karena dunia sudah menciptakan sedemikian rupa paradigma, ini tuh nggak apa-apa gitu. Ini udah lazim, sistem yang oke, nggak ada masalah. Silakan dipakai, semua orang juga gitu. Malah kalau kerja di bank perlente, pakai dasi, pulang kayak mobil ber-AC, kan gitu-gitu ya. Sehingga masyarakat akhirnya tidak mengukur amal itu dari apa yang Allah ridho, apa yang Allah nggak ridho, tapi dari pandangan manusia terhadap amal tadi begitu. Ya sampai di dalamnya ada ular berbisa. Jadi di dunia itu diajak perang sama Allah dan Rasulnya, ya kan? Di dalam alam kubur, ya, ketika dibangkitkan, dia akan dibangkitkan dalam keadaan seperti syaiton, seperti orang kemasukan syaiton, sempoyongan, gitu ya. Nanti di dalam neraka, dia itu bukan cuma disiksa, tapi di dalam perutnya itu ada siksaan berupa ular berbisa yang akan terus menggerogoti dia. Jadi mulai dari hidup di dunia, di alam kubur, saat dibangkitkan, saat di dalam neraka, itu semua siksa riba itu akan terus ada. Gitu loh, akan terus diancam oleh Allah gitu. Kok yo bisa masih ada orang yang nggak takut sama dosa ini? Berarti mungkin saja dia tidak punya keimanan atau tidak punya ilmu. Imannya tidak muntij, tidak produktif. Imannya tidak memaksa dia, tidak membuat dia taat pada Allah, tidak membuat dia takut pada nerakanya Allah. Nah, yang begini-begini ini kita harus evaluasi banget gitu ya. Sangat mungkin dunia sudah menipu dan sudah merampok keyakinan kita sehingga merasa kayaknya nggak mungkin kalau punya rumah nggak KPR di bank misalnya kayak gitu, kayaknya nggak mungkin kalau beli mobil itu cash, pasti yang nyicil lah, semua orang itu kan udah lazim lah pikiran-pikiran sekuler seperti itu sekarang kayak udah biasa aja, sehingga ketika orang nggak punya rumah, ketika orang nggak punya mobil, kita kayak ngerasa malu gitu, kayak ngerasa ih kok kamu kontraktor banget sih, ngontrak sini ngontrak sana, udahlah KPR gaji segitu kok kan nggak ada hasilnya gitulah, banyak lagi ya. Jadi memang manusia itu adalah syaiton ya, syaiton manusia gitu. Jadi syaiton itu kan ada dua, ada jin, dalam makna jin itu berarti bentuknya bentuk jin, ada manusia, tapi manusia itu yang kemasukan jin gitu, manusia yang kemasukan syaiton gitu. Jadi yang dia kufur terhadap nikmat Allah, tidak mau taat kepada Allah, padahal dia sepanjang hidupnya diciptakan Allah, pakai seluruh nikmat dari Allah, di buminya Allah, tetapi dalam keadaan dia petantang petenteng membangkang kepada Allah. Nauzubillah, kok bisa ada orang seperti ini? Ternyata buktinya ada dan banyak gitu ya. Nah ini teori-teorinya saya rasa yang begini-gini
Kita skip aja, malah ditambah kita mumet. Sekarang kita langsung masuk ke jenis riba. Nah, riba ini ada riba dari utang. Ya, ini yang saya bilang. Jadi ada dua juga tambahan yang sejak awal udah dipastikan. Kalau minjem 1 juta jadi 1.200.000. Ini kan di PKK masih banyak nih dasar wisma nih. Ya, kita nabung lalu uangnya dikembangkan dengan riba. Atau nggak ada di awal, tetapi kalau kita bayarnya telat, kita akan didenda. Ini juga nggak boleh. Jadi kalau bentuk pinjamannya uang, didenda dengan uang itu riba. Beda dengan kita minjam di perpustakaan, telat didenda. Kan yang dipinjam buku, jadi dendanya itu denda kedisiplinan, bukan riba ya. Jangan lalu apa-apa semua denda, nggak boleh. Karena kan ada. Tapi kalau dendanya dalam bentuk denda dari utang itu nggak boleh. Ini maksudnya dalam riba nasiah. Yang kedua adalah riba dalam jual beli, yaitu tadi kita harus hafalin tuh komoditas ribawinya apa aja. Emas, perak kan al-zahabu bil-zahabi, terus gurmu bil gurmi, misalnya tamrun bi tamri. Jadi pertukaran antara emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jawawut dengan jawawut, milhun bimilhin, garam dengan garam. Mereka harus ditukar sawaun bisawain, sama kualitas dan kuantitasnya, yadan biyadin, harus diserah terimakan dari tangan ke tangan. Maksudnya adalah harus kontan. Jadi dibeli ada harganya, harga diserahkan, barang diserahkan. Itu yang dimaksud yadan biyadin, tangan dengan tangan, diserah terimakan di majelis akad. Gak boleh uang sekarang, barang belakangan, atau barang duluan, uang belakangan. Gak boleh gitu ya. Harus kalau memang niatnya adalah pertukaran ya, bukan utang ya, beda lagi. Nah, begitu itu riba fadl, riba yang terjadi pada proses jual beli. Nah, hadisnya ini banyak ya, itu tadi yang saya bacain ini ya. Jadi hanya ada ini, emas dengan emas, perak dengan perak. Kok uang juga riba? Iya, karena emas di sini kan maksudnya adalah alat tukar. Jadi kalau sekarang yang dipakai itu uang, karakter dia seperti emas di dalam Islam, yaitu sebagai alat tukar. Sama seperti gandum, itu karakternya seperti beras gitu, biji-bijian yang sama seperti kayak kalau dalam kurban itu kerbau. Kerbau itu ya sapi, tapi sapi Jowo gitu. Jadi dia masuk kategori sapi, tapi sapinya sapi Jawa. Makanya kurban menggunakan sapi boleh. Sama seperti kita bilang kambing, sementara jenis kambing Jawa dengan domba yang keriting itu kan sama-sama domba. Kalau di Arab kan dombanya keriting, kalau di Indonesia dombanya rambutnya udah di rebonding, jadi lurus kan gitu. Nah itu boleh gitu, karena memang dia satu klaster, satu apa sih istilahnya ya. Nah seperti gandum dengan beras gitu ya, seperti itu. Nah itu barang ribawi ini emas dengan emas, perak dengan perak. Oke, kita skip aja ini gambar-gambarnya biar kita ingat. Ini kalau jawawut, makanan asli orang Indonesia sebelum merdeka katanya ya, tapi sekarang karena zaman dulu beras itu mahal. Itu kata nenek saya, nenek si mertua saya. Jadi katanya gitu. Jadi kalau nasi itu wah itu luar biasa, dulu mewah sekali gitu katanya. Gak boleh nih kayak gini ya, ini gak boleh nih menukar kurma yang udah jadi ini dengan kurma muda. Kan sekarang lagi tren tuh ya kurma muda ya. Apa sih namanya itu? Apa namanya biasanya? Ada itu yang kayak buat mempermudah kehamilan gitu ya, kurma muda. Saya lupa namanya apa sih? Zuriat, Umi. Iya zuriat. Betul. Itu kurma muda zuriat. Jadi jangan membeli zuriat menggunakan kurma tua. Harus disilang pakai emas ya. Pakai emas, pakai uang gitu. Nah ini garam. Garam loh ya. Garam itu barang ribawi loh. Hati-hati ya ibu-ibu. Jadi kalau beli online nggak bisa ya Umi? Nggak boleh. Gitu ya? Iya. Sebenarnya gini. Kalau kebutuhan pokok yang ada dalilnya kan boleh membeli online seperti kurma itu kan ada dalil tambahannya. Saya udah masukin kan ya tambahan dari jual beli kurma. Jadi alasan kepercayaan, pakai salam atau ada jaminan kan gitu. Nah, tapi pertanyaannya apakah itu berlaku pada barang-barang ribawi yang lain, bukan cuma kurma, misalnya misalnya garam gitu ya, gandum. Nah, ini saya belum berani mengatakan itu boleh gitu karena memang dalilnya spesifik untuk kurma. Walaupun kalau di dalam usul fikih dikatakan al-ibroh la bi umumil lafzi bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi ibroh atau hukum itu diambil dari keumuman lafaz, bukan dari kekhususan sebab. Memang di situ yang lagi dibahas di masa Rasulullah itu kan jual beli kurma yang udah dibayar dulu duit uangnya kan, kurmanya belakangan. Karena itu kan
kurma itu seperti buah gitu loh. Kalau buah itu kan berarti pakai akad salam. Sebagian besar buah-buahan itu dibeli pakai akad salam. Jadi kita kayak udah ngetek dulu petani gitu loh. Misalnya ada petani singkong, petani mangga. Nanti kalau panen bilang aku ya, ini aku pesen 10 kintal. Nah, rata-rata kan kalau buah menggunakan akad salam. Nah, kurma itu kan buah gitu, sehingga di masa Rasulullah para sahabat membeli kurma dengan akad salam itu Rasulullah mendiamkan, membolehkan, padahal pada saat yang bersamaan kurma itu dimasukkan ke dalam hadis barang ribawi. Nah, sehingga tidak bisa kita samakan, oh berarti kalau kurma boleh online, yang lain boleh online dong Ustazah gitu ya. Itu saya belum berani karena saya belum apakah lalu boleh jadi kebutuhan pokok seperti itu dibeli secara online. Termasuk garam. Garam di sini kan kayak sekarang ada garam Himalaya macam-macam gitu ya. Itu masuk kategori garam atau enggak itu juga saya ya itu garam sih, masa garam Himalaya bukan garam ya. Kecuali kalau dicampur sama terigu, nah itu udah nggak bisa lagi dibilang garam. Tapi tergantung mana porsi yang paling dominan. Nah, porsi yang paling dominan lah itu yang disebut sebagai jenis dari si barang itu. Saya nggak paham, saya terus terang belum berani gitu ya. Jadi makanya saya dulu beli garam itu COD saya. Pas nyoba awal-awal garam Himalaya gitu. Terus pernah dikirimin Dr. Herlin yang M2S itu. Garam Himalaya saya dikirimin, saya nggak bayar, tapi saya harus mencari lagi literatur sebenarnya. Kalau barang-barang ribawi yang lain boleh nggak sih pakai akad salam gitu, jadi dipesan seperti kurma itu. Yang jelas kalau kurma karena dia buah-buahan dan sebagian besar akad salam itu di masa lalu juga dipraktekkan pada buah-buahan, sehingga wajar gitu kalau pada kurma lalu kita boleh jual beli secara online. Tapi pada barang-barang yang lain saya belum paham. Nanti insya Allah kalau COD nggak masalah ya. Oh, COD nggak ada masalah. COD kan serah terima di masjid akad ya, dan biadinnya kan memang terasa kan, jadi dia serahkan kita ini kan gitu. Soalnya kan kalau lagi pandemi gini kan susah keluar ya Umi. Dia terus gimana ya? Ya betul ya, susah keluar banget ya. Misalnya nggak boleh beli garam online, terpaksa berarti harus ke warung ya, harus ke warung. Iya, harus gitu. ke market ke supermarket gitu-gitu. Iya, artinya kan sebenarnya barang ribawi seperti garam itu kan ditimbang kan kiloan gitu kan per 250 gram. Berarti kan dia ditimbang. Kalau ditimbang kan dia bisa pakai akad salam. Tetapi barang ribawi itu nggak semua bisa pakai akad salam gitu, seperti kurma dia harus ada dalil spesifik. Nanti insya Allah ini PR ya buat saya ya, untuk barang ribawi yang lainnya saya tanyain dulu dan saya cari literaturnya dulu gitu. Jadi untuk sementara beli garamnya jangan online ya, COD aja kalau online. Ini hadis berikutnya ini ini kod ya, ini sudah riba. Nah kalau kod tadi kan karena pinjaman, jadi ada tambahan di awal atau tambahan karena keterlambatan. Nah itu mungkin itu yang riba ya. Saya rasa kalau yang lainnya udah cuma pengulangan aja, maka riba itu di bank, di pegadaian, di koperasi, di asuransi, di utang luar negeri, dalam negeri, bunga renten itu semua masuk kategori riba gitu. Termasuk yang agak-agak menarik nih, ibu-ibu suka pada arisan karena dia pengen dapat lebih cepat, dia menjual nomor arisannya kepada orang lain dengan harga lebih murah biar orang itu mau. Misalnya dia dapatnya 1 juta ya putusnya, terus dia jual 900 gitu. Jadi kalau misalnya dengan si orang itu beli dari dia 900, nanti kalau dia dapat arisan yang 1 juta itu buat orang itu gitu. Itu hukumnya juga sama, riba itu. Tuh. Itu masuk kategori riba fadl karena uang ketemu sama uang tapi nggak setara gitu. Baik Ustazah Menti, kan kita tinggal waktunya sekitar 20 menit lagi ya. Ini ada pertanyaan yang masuk tadi dari Mbak Nurul tadi yang nanya juga, cuman saya tadi sempat terpental ya, jadi nggak sempat kerekod chatnya. Jadi yang chatnya masuk ini kepental ya bahaya iki. Ini ada pertanyaan dari, nanti Mbak Nurul bisa langsung ya, nanti kita kasih kesempatan dulu ke Mbak Dina, ini yang baru masuk terlambat ya, tapi ini ada pertanyaan dari Mbak Dina. Ikut member MLM, beli produk harga member, tapi untuk konsumsi sendiri, itu hukumnya gimana Ustazah? Lihat di MLM-nya, ada nggak opsi hanya menjadi member, tidak ikut dalam proses referee-nya. Referee itu yang kita mendapatkan fee karena kita menarik orang untuk masuk menjadi makelar. Kalau di dalam akadnya boleh memilih tidak, maka nggak apa-apa, masuk jadi member. Tapi harus dipahami, para ulama relatif setahu saya ya, ulama bersepakat member itu kalau tidak boleh bayar. Kalau bayar itu benar-benar harus nominal yang kecil untuk menggambarkan bahwa itu hanya administratif, bukan
sebagai bentuk penipuan yang angkanya besar dapat barang. Jadi itu sebenarnya kita beli barang gitu loh. Beli pertama, setelah itu boleh gratis. Jadi masalah di MLM itu kan ada 2 akad dalam satu transaksi ya. Akad pertama kita jual beli biasa. Akad kedua selain jual beli, kita tuh diminta untuk menarik orang lain masuk ke kita. Jadi masuk ke MLM itu, yaitu kita berarti menjadi apa? Menjadi semacam maklar, menjadi semacam pemasaran, tapi yang dipasarkan tuh jasa MLM itu. Nah, kalau 2 akad ini jadi satu, referee tadi ini, bahkan nanti kinerja si downline kita itu kita mendapatkan fee-nya, ini haram. Ini namanya maklar di atas maklar. Kenapa kok bisa maklar di atas maklar, Ustazah? Karena orang yang kita tarik masuk ini kan beli barangnya bukan ke kita. Beli barangnya kan ke si MLM tadi sebagai supplier resminya. Berarti kita yang merekomendasikan kepada dia kan maklar. Ya kan? Iya, kamu nanti ikut aja beli barang, tapi kamu order sendiri, cuma di daftarnya apply-nya tulis nama aku ya. Berarti kita maklar kan? Karena kita tidak menjual barang kita. Nah, dia ini nanti jual ke orang lain juga begitu. Udah kamu masuk aja, nanti kamu kan rekrut-rekrut lagi. Dia maklar kedua, nggak boleh dalam Islam samsaroh ala samsaroh. Nah, MLM tuh masalahnya selalu begini karena dia memang masuk ke dalam Apli Penjualan Langsung Indonesia. Saya buka situs Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. Salah satunya mekanismenya adalah MLM. Sehingga karena dia penjualan door to door, maka biar bisa menguntungkan, tadi ada referee itu gitu, ada jasa atas kinerja kita narik dia ke dalam dan kita akan mendapatkan keuntungan atau share point dari kinerja downline kita. Maka kalau kita masuk menjadi member MLM, di situ hanya ada satu jenis akad bahwa kita masuk sekaligus setuju. Kalau kita nanti narik orang, kita akan mendapatkan fee referee, sekaligus akan mendapatkan poin tambahan dari kinerja bawahan, maka kita nggak boleh jadi member. Walaupun kita tidak melakukannya, tapi dengan menjadi member, kita setuju akad itu. Nah, tetapi kalau di dalam MLM itu ya nggak apa-apa jadi member, tapi saya nggak mau jadi referee itu dan boleh. Jadi ada 2, dia skip, ada yang jadi referee, ada yang enggak, ya itu boleh gitu. Jadi kalau saya sih, kalau cuma buat ngejar harga lebih murah ya, tetapi kita menjadi pihak yang dianggap setuju secara syar'i karena kita jadi member itu kan berarti kita setuju dengan term and condition yang disebut ini member itu, ya mendingan nggak usah, beli aja dengan harga end user walaupun mahal gitu. Ya Allah mampukan kita, gitu aja, selesai. Karena memang MLM letak titik kritisnya begitu. Sekarang coba saya tanya, MLM yang disebut Islami itu rata-rata kan hanya menyingkirkan riba, ya kan? Hanya menyingkirkan riba. Terus dibilang tidak eksploitatif gitu kan. Yang berikutnya dibilang kalau yang di-apply tidak bekerja juga dia tidak akan mendapatkan fee dari kinerja downline, tapi tetap dapat karena memang MLM itu sistem yang begitu, sistem yang orang yang di atas itu akan ditopang oleh yang di bawah, mirip dengan MLM haji. Masih kan dulu Armina Reka, sekarang udah nggak ada ya. Armina Reka kan begitu, kita masukin 20 orang buat daftar haji, kita bisa pergi haji, padahal kita hanya bayar 5 juta member pertama. Nanti orang kedua untuk bisa berangkat dia harus narik itu kan, dia berarti punya 18 tuh, dia harus nambahin 2 lagi masuk. Tapi kan ini begini ditopang sama orang di bawahnya sampai skema Ponzi itu gitu. Jadi dia mirip-mirip skema Ponzi, skema yang turun ke bawah, orang yang di bawah menopang yang di atas. Nah kalau di bawahnya sudah jenuh, udah nggak ada lagi yang bisa ditarik, ini kan nggak berangkat. Makanya kan Armina Reka awalnya dia kayaknya resmi, lama-lama kan terlikuidasi juga. Kenapa? Karena memang tidak sehat sistem kayak gitu. Bagaimana mungkin kita menikmati hasil dari kinerja orang lain, padahal kita maklar. Nggak boleh, sistem maklar kan tidak begitu. Kalau maklar itu, maklar atas jual beli barang atau jasa, selesai. Setelah itu nggak ada gitu, kita udah nggak melakukan apa-apa lagi, tetap kita mendapatkan transfer atas kinerja orang yang udah kita rekomendasiin masuk, nggak boleh. Saya pernah punya teman, dia punya usaha laundry. Jadi kalau kita bawa langganan baru, kita laundry nih dia, terus kita bawa langganan baru, kita dapat fee 1 kali cucian gratis, itu masih oke. Kita jadi maklar kan berarti kan? Nah, dengan jadi pelanggan kan bukan wajib. Jadi kalau menjadi pelanggan biasa, jadi pelanggan biasa, udah jadi pelanggan. Lalu kalau kamu menarik orang, setiap 1 orang yang kamu tarik, kamu dapat fee 1 kali giling di laundry itu gratis. Nah, lalu kalau si orang yang narik ini lagi itu dia menarik yang lain, pada setiap tarikannya itu dia mendapatkan fee, itu nggak boleh. Itu kan sama seperti MLM. Atau semakin banyak orang yang dia tarik itu mencuci, misalnya orang ini yang dia tarik nih
enggak apa namanya, enggak narik orang lain, tapi dia nyuci terus jadi pelanggan setia. Nah, nanti ada persentase yang diberikan kepada orang yang pertama kali ngajak, itu nggak boleh. Fee-nya hanya boleh sekali aja. Sekali karena dia berhasil menjualkan jasa laundry itu kepada orang lain. Tik, selesai. Tidak berlaku selama-lamanya. Jadi kalau si orang yang masuk ke laundry itu lalu dia nyuci terus di situ, bukan berarti orang yang pertama ngajak menjadi dapat diskon terus, nggak boleh. Itu seperti MLM nanti jatuhnya. Nah itu saya langsung kasih kritik. Terus dia berusaha, oh ya itu nggak sama ya kayak MLM. Ya sama, di mana letak bedanya kalau kayak gitu. Akad makelar itu sekali. Karena kinerjanya kan memang saat narik orang itu, maka kalau kinerja bawahnya lebih baik, ya dia atas sudah nggak dapat apa-apa lagi gitu. Kecuali kalau sistem distribusi yang dia punya barang, orang lain kulaan ke dia, orang itu punya kulaan lagi. Jadi benar-benar emang beli barang ke kita, itu bukan makelar, itu memang kinerja kita, uang barangnya belinya ke kita kan. Kan ada kayaknya distributor, reseller, bla 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 gitu ya, tapi kulaan barangnya ke masing-masing orang-orang di bawahnya itu nggak apa-apa. Kan sistem distribusi kayak dari perusahaan, PT segala macam kan gitu ya. Dia punya distributor tunggal di satu kota. Nanti distributor itu punya reseller di satu kota itu berapa orang. Nanti resellernya itu punya warung-warung yang di drop, ya kan? Semakin warung-warung yang di drop banyak, reseller yang di atasnya dapat uang banyak. Iyalah uang memang kulaannya ke reseller ini, resellernya kulaan lagi ke distributor pusat di kota ini. Distributor kota ini kulaan lagi ke perusahaan. Nah kan ini memang real terjadi proses penjualan dari orang yang di bawah. Jadi makanya kalau yang di bawah banget ini kinerjanya bagus, pasti yang di distributor juga bagus. Kenapa? Karena kulaannya berjenjang kan. Itu bukan MLM. Bisa nggak bedain? Itu barangnya real, turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah. Jadi si dari distributor satu kota ini punya reseller 10. Reseller 10 ini punya warung 200 yang dimasuk-masukin. Maka semakin kinerja reseller ini bagus, distributor kotanya bagus juga nggak? Bagus. Kan reseller ini kan belinya dari distributor kota, bukan beli dari perusahaannya langsung. Jadi distributor ini bukan makelar, dia emang jual barang. Kalau si warung yang jual end user ini bagus, si resellernya kinerjanya bagus, ya bagus lah karena si warung ini belinya memang ke reseller, ya enggak? Jadi ada barang yang berproses keluar gitu. Beda sama MLM. MLM kan semua orang ditarik itu belinya ke satu tempat, yaitu ke supplier MLM pusat ini atau di kota itu. Makelar-makelar ini kan dia nggak beli ke situ, cuma ngajak aja. Masing-masing lalu berkinerja, tapi ini tetap mendapatkan fee dari kinerja orang-orang di bawahnya, itu yang nggak tepat gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau tidak dipisahkan akadnya jangan jadi member gitu. Udah pakai harga biasa aja. Ya. Gimana Mbak Dina? Ada feedback? Udah jelas, makasih ya Ustazah. Iya, sami-sami. Ya, masih 10 menit lagi ya. Mungkin gimana nih? Mau bahas utang sama bahas ijaroh. Saya tampilin ijaroh, mau di trigger pakai ijaroh? Boleh. Kayaknya ijaroh kemarin sama utang itu sedikit sekali yang bertanya ya. Oke, siap. Ini masih ada 10 menit lagi, kita tutup dulu. Yang ini kita buka ijaroh. Ini padahal kita tuh rata-rata juga melakukan aktivitas ini loh. Mungkin nggak kebayang aja Ustazah ininya faktanya. Kan ijaroh itu yang kita bayar itu yang kita beli itu jasa ya kan. Kalau jual beli yang kita beli kan barang. Padahal kita kan biasa menggunakan jasa kan. Nah, itu namanya ijaroh. Sebentar. Nah, ini. Oke, sudah saya buka. Nanti kalau saya bahas semua nggak ada tanya jawabnya lagi deh. Ini soalnya udah tinggal dikit waktunya. Ya yang penting-penting aja ya ijarohnya ya. Jadi kita highlight. Masih ingat ya, ini tema ijaroh, tema kita pekan ketiga. Berapa orang sih total Mbak Rizka baca setuju ini? Gimana? Berapa orang jumlahnya? Jumlah apa? Jumlah pesertanya yang kalau jumlah peserta yang di mana? Yang di maaf ini hujan, ini jadi kurang jelas di tempat saya. Udah nggak usah dijawab, saya langsung aja. Jadi ijaroh secara bahasa adalah pengganti atau iwad atau kompensasi, bahasa Inggrisnya counter value ya, kontraprestasi ya, kita suka mendengar istilah kontraprestasi ya, itu kayak gaji aja. Jadi itu ijaroh intinya dia adalah akad atas manfaat. Nah, manfaat jadi yang kita bayar jasa
manfaat, bukan barang. Kalau barang berarti jual beli. Kalau yang kita beli jasa namanya ijaroh. Nah, ijaroh ada 3. Ada manfaat terhadap barang yang kita sewa, namanya istijarul a'yan atau i'aroh. Nah, jadi kita nyewa barang yang kita ambil manfaat dari barang itu. Artinya barangnya nggak kita konsumsi sampai habis, tapi yang kita konsumsi manfaat. Misalnya nyewa mobil, nyewa komputer, nyewa AC, ya, nyewa rumah gitu. Itu berarti istijarul a'yan atau i'arah, ya. Yang kedua, yang kita sewa adalah manfaat dari perbuatannya. Kok perbuatannya? Iya, karena dia ngelayanin bukan cuma ke kita, tapi ke orang lain juga. Maka karena kita nggak ngeblok dia satu orang, tapi yang kita blok adalah jasanya, maka Islam mengatakan itu adalah manfaatnya manfaat amal. Kayak kita pergi ke dokter, ya kan kita kan menerima jasa dia memeriksa, jasa dia meresepkan obat, jasa dia memprediksi penyakit kita, bahkan mungkin terapinya. Nah, itu berarti kita sedang melakukan ijaroh dengan si dokter tadi. Jasa arsitek, jasa bimbingan belajar, jasa kursus gitu. Nah, itu namanya ijaroh. Nah, yang ketiga manfaat syakhsi. Jadi kita ngeblok satu orang itu untuk melakukan pekerjaan yang kita butuhkan. Misalnya pembantu rumah tangga, jasa buruh. Oh, datang ke sini deh. Kamu saya suruh potong rumput ya, saya suruh ngecat ya. Nah, itu ijarohnya orang yang kita suruh, dia hanya melayani kita di waktu itu. Makanya nanti spesifik pekerjaannya apa, digaji berapa lama gitu. Ya, itu ijaroh. Ya kurang lebih itu ya, hukumnya mubah aja, boleh selama kegiatan yang kita bayar jasa itu adalah kegiatan yang halal gitu. Kalau dia kegiatannya halal, seperti dulu Rasulullah SAW menggunakan seseorang dari Bani Adil untuk menuju ke Rasul jalan dari Mekah ke Madinah yang lewat laut, ya. Karena kan Rasul pengen cari jalan yang berbeda dengan jalan yang biasa. Saya rasa mungkin itu ya, kalau ijaroh nanti rukun dan syarat ya samalah dari hukum yang lain. Silahkan kalau ada satu pertanyaan lagi sebelum nanti kita tutup. Silakan, karena ini Mbak. akad Zoom-nya juga sampai jam 3. Iya. Silakan Mbak. Udah paham kayaknya semua ya, insya Allah. Alhamdulillah. Kalau begitu saya yang nanya ya Ustazah. Babon nih kayaknya kalau yang nanya Bariska. Gimana Bariska? Tanya. Ada yang Mbak mau Dina, nanya. Mbak Mbak Dina, silakan Mbak Dina. Misalnya kan apa ya? Ini ya kan ada pasang plafon, terus karyawannya itu menawarkan, kan sudah jasa pasang plafon, terus untuk selanjutnya karyawan itu langsung menawarkan nanti kalau mau pasang plafon sama saya aja, nggak usah langsung ke perusahaan gitu biar murah. Nah itu gimana tuh Ustazah? Nggak apa-apa Nggak masalah ya? Nggak masalah, ya? nggak masalah. Berarti ada kalanya kita melalui perusahaan itu namanya apa namanya? Itu kan di zaman Megawati itu ada outsourcing kayak gitu. Jadi ada perusahaan yang menghimpun jasa-jasa, dia mendapatkan fee atas jasa yang dikumpulkan yang dia sewakan kepada orang. Tetapi kalau orang itu mau pakai jalur langsung sendiri ya nggak ada masalah. Biasanya kan dia pengen dapat lebih kan, kalau dari perusahaan kan biasanya dipotong. Itu nanti kalau kita bahas outsourcing menarik loh. Outsourcing itu menarik karena ada hukumnya tersendiri. Artinya si perusahaan itu harus clear gitu akadnya dengan si pekerja. Jadi dia harus si pekerja harus tahu gaji dia berapa, fee yang diambil perusahaan itu berapa. Berapa lama perusahaan itu mengambil fee itu, karena kan sebenarnya perusahaan itu kan mencarikan kerja dia kan sekali itu aja. Jangan sampai fee yang dipotong tuh tiap bulan, tuh nggak benar itu. Karena kan kan sekarang kan nggak gitu ya, tiap bulan dia dipotong kan oleh perusahaan. Apa-apaan itu uang perusahaan itu apa namanya mencarikan pekerjaan itu satu kali itu yang pertama. Terus yang kedua, antara si perusahaan dengan pihak penyewa itu juga harus jelas. Jadi perusahaan harus mengatakan ini gaji karyawannya 1 juta, fee untuk perusahaan sekian gitu. Kalau sekarang kan enggak. Jadi setahu orang yang menyewa, saya ngasihnya 200.000, tapi entahlah ini orang yang outsourcing di situ digaji berapa gitu. Kan nggak tahu kita. Iya. Gitu. Nah, itu kesalahan dari pihak si outsourcing. Kalau ternyata itu adalah gaji yang menjadi akad antara pekerja dengan si penyewa, outsourcing motong di tengah itu outsourcingnya zalim. Dia mengambil hak si pekerja. Kecuali sudah diakadkan gaji pekerja gini, upah saya sekian. Misalnya kayak tadi ya, orang yang masang plafon. Berarti kan dia per satu order si perusahaan memang melakukan aktivitas mencarikan kan, karena perusahaan bikin website, bikin apa-apa, misalnya jasa bersihin AC apa, berarti kan per sekali order memang perusahaan tampak kan melakukan aktivitas itu. Tetapi ada orang yang misalnya outsource kerja di bank jadi satpam,
sekali dapat, tapi kan gajinya berbulan-bulan tuh karena dia misalnya kontraknya 3 tahun, kontraknya 4 tahun lah. Kenapa si outsource itu motong tiap bulan? Harusnya kan jelas fee si karyawan berapa, si outsource itu mendapatkan fee atas kemaklaran dia gitu ya, mencarikan pekerjaan itu berapa gitu. Nah sekarang tuh outsourcing juga gitu, nggak berkah karena perusahaan-perusahaannya itu akhirnya serasa selalu memiliki jasa gitu ya atas si pegawai, padahal dia sebenarnya mencarikan satu kali. Malah lebih enak kayak yang plafon ini per satu project kan, dia memang terasa mencarikan lalu motong ininya. Kalau si perusahaan tuh mau potong kompas sendiri, si pegawainya ya nggak ada masalah juga, selama itu tidak membuat dia lalai dari tanggung jawabnya dia yang dari perusahaan. Misalnya di waktu malamnya, di waktu sore ketika pulang kerja, kan gitu ya. Biasanya dia nyari tambahan-tambahannya kan dari situ. Jangan pakai jam kerja yang sudah diakatkan oleh perusahaan, tapi dia ngambil proyek pribadi. Nah itu nggak boleh. Yang salah perusahaan, yang salah si pekerjanya kalau kayak gitu. Gitu Mbak Dina. Oke, makasih Ustazah. Ya baik, sudah habis ya, sudah habis. 3 menit lagi. Ya baik Mbak-mbak semua, season kita sudah selesai ya. Terima kasih jazakallah khair kepada Ustazah Neti atas waktunya. Kepada teman-teman semua yang sudah hadir juga saya ucapkan jazakumullah khairan katsir karena sudah bersedia hadir di sesi kita kali ini, yang terakhir ini. Karena waktu sudah hampir menunjukkan pukul 3 dan Ustazah Neti juga sudah punya agenda yang lain ya. Maka saya ke Zoom ketiga hari ini, Zoom 3 kali. Strong ya Ustazah ya. Kelas nggak kita bubarin sampai sertifikat dibagikan ya kan Mbak Rizka? Iya betul. Jadi akan selesai ya kalau sudah. Ini kok yang ngisi juga belum semuanya gitu, yang melis daftar untuk sertifikat juga belum semua. Mungkin nggak butuh sertifikat. Oh mungkin harus konfirmasi. Ya. Boleh spoiler dikit nggak sih program kita berikutnya, Mbak Rizka? Oh ya silakan ya, Ustazah. kita punya program webinar bulan depan. Minggu depan punya webinar parenting dengan Bu Dini Sumaryanti. Ini dia pengarang buku Happy Parents and Productive Parents. Jadi kita mendidik anak dengan bahagia. Nah, kita kan suka suntuk tuh, pusing kalau didik anak ya, padahal sebenarnya bisa bahagia. Nah, itu Bu Dini punya resepnya. Bisa diikutin live streamingnya di YouTube free besok ya, hari Sabtu depan. Nah, bulan depan webinar yang berbayarnya itu kupas tuntas akad-akad di perbankan syariah. Nah, kalau teman-teman mau nanti kepoin aja Muamalah Muslimah atau sering aja japri-japri Mbak Rizka itu digangguin. Itu yang berbayarnya karena memang kita kan merancang akad-akad, bukan merancang ya, maksudnya merancang silabusnya dan mengevaluasi akad-akad di bank syariah. Itu bulan depan kita akan punya webinar itu insya Allah. Gitu mungkin spoilernya Mbak Rizka. Ya. Yang YouTube ada pertanyaan dari Mbak Popi jam 10 apa jam 9 ya? 10 YouTube kita jam 10 kan ibu-ibu kan. Kalau jam 9 tuh kayaknya terlalu mepet ya, apalagi saya anak 6, kembarnya 2, itu kayaknya saya kalau jam 9 tuh belum free. Jadi saya bilang sesuaikan dengan saya. enggak. Jam 10 sampai 12. YouTube Muamalah Muslimah mah enggak boleh kepagian, kita ibu-ibu. Ya gitu, Mbak Rizka. Iya, ini sinyal saya kayaknya kasihan. Nggak jelas saya tuh dengernya tadi itu. Ya mohon maaf ya Mbak-mbak semua. Sampai di sini saja pertemuan kita. Insya Allah semoga pertemanan dan persahabatan serta Insya Allah semoga terus terjalin ya Mbak Solihat, dan terus tetap mengambil kelas-kelas di Muamalah Muslimah ya. Kami nantikan kehadirannya. Baik, kita tutup saja ya forum ini dengan istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa Ustazah. ya. Maaf lahir batin, banyak sama-sama teman-teman surga berikutnya. Saya end meeting for all ya.